Semua arai teleportasi spasial, total 400, mencakup seluruh wilayah immortal di bawah kendali kerajaan Tang Besar, mulai beroperasi bersama dengan perintah Tang Xiu. Jutaan pasukan Kekaisaran Tang Besar berteleportasi ke semua wilayah secara berturut-turut dan menunggu perintah lebih lanjut. Di Heavensold City di domain Immortal Obsidian. Di sini ada sebuah istana yang mempesona yang mewujudkan keagungan dan keagungan. Di puncaknya menjulang sebuah pedang panjang 10.000 meter berlari lurus ke langit. Di dalamnya, penguasa Obsidian saat ini duduk bersila dalam kultivasi. 4 ahli Golden Immortal Stage Perfected duduk bersila di sekitarnya, terus-menerus memasok dia dengan aliran Immortal Force yang stabil. Suara mendesing. Sebuah signet komunikasi terbang ke istana, dan salah satu Dewa Emas yang sempurna mengulurkan tangan untuk meraihnya. Setelah melalui informasi yang tersimpan di stempel, ekspresinya langsung berubah. Dia berhenti memasok pasukan Immortal dan berkata dengan suara rendah dan dalam, "Bapak Immortal, sesuatu telah terjadi." Obsidian Immortal Father membuka matanya, secercah sinar menyilaukan melewati matanya saat dia mengangkat tangannya dan melayang sambil berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" The Perfected Golden Immortal menjawab, "Sebuah laporan telah tiba dari Outer Rain City ke timur. Tampaknya 3 juta tentara Immortal Kekaisaran Tang Besar telah mengepung kota. Semua wilayah di sebelah timur Outer Rain City juga jatuh ke tangan Kekaisaran Tang Besar." Menurut spekulasi Lord Warfan City, meskipun tentara Kekaisaran Tang Besar belum menunjukkan tanda-tanda mengepung kota, mereka tampaknya sedang menunggu perintah seseorang. Jika mereka menyerang, Outer Rain City mungkin jatuh ke tangan musuh dalam waktu kurang dari setengah hari, dan orang-orang kita mungkin akan dibantai hingga yang terakhir. Obsidian Immortal Father mengungkapkan ekspresi geram ketika dia berkata dengan suara yang dalam, "Kekaisaran Tang Besar ini sudah terlalu jauh sekarang. Mereka mengambil alih Immortal Lyceum 100 tahun yang lalu, dan sejak itu, mereka telah melecehkan domain Immortal Obsidian saya dengan invasi. Niat jahat dan ambisius mereka sejelas langit." Pelaporan. Sebuah suara cemas mencapai aula dari luar. Obsidian Immortal Father mengerutkan alisnya dan, bersama dengan keempat Dewa Emas yang disempurnakan, dia muncul di luar aula. Dia kemudian bertanya kepada pria berotot berjubah hitam dengan suara keras, "Apa yang terjadi lagi sekarang?" Pria berotot itu menjawab, "Bapak Immortal, kami baru saja menerima kabar bahwa Kekaisaran Tang Besar telah meluncurkan serangan 3 cabang. Sebanyak 8 juta tentara Immortal telah secara bersamaan menyerang domain Immortal Obsidian, Aeternum, dan Chalcedonum kami secara bersamaan. Aeternum dan Chalcedonum diserang oleh 2 juta tentara, sementara 3 juta tentara menyerang kita. Pertahanan Outer Rain City hancur hanya dalam beberapa menit, dan War Fanatic City Lord menderita luka berat. Seorang bawahan menyelamatkannya sementara yang lain menahan musuh, dan dia bergegas ke kota Heavensold kami sekarang." Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Obsidian Immortal Father berubah, dan niat membunuhnya semakin kuat. Ekspresi Immortal Emas sempurna yang menerima tanda komunikasi berubah sangat tidak enak ketika dia berbicara dengan suara yang dalam, "Bapak Immortal, pasti ada Immortal Emas sempurna yang kuat di antara 3 juta tentara Kekaisaran Tang Besar yang menyerang Outer Rain City. Bahkan mungkin ada lebih dari 1. War Fanatic City Lord adalah dewa pertengahan emas tahap pertengahan yang sempurna dan memiliki kekuatan pertempuran yang tangguh. Bahkan Immortal Emas Immortal tahap akhir mungkin bukan lawannya. Namun, dia terluka parah hanya dalam beberapa menit. Ini menunjukkan bahwa musuh jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan." Obsidian Immortal Father mengangguk dan berkata dengan muram, "Karena Kekaisaran Tang Besar menginginkan perang, kita akan memberi mereka satu. Kami akan membantai mereka semua. Beritahu semua Dewa Obsidian bahwa mereka yang ingin melayani saya harus segera bergegas ke Gunung Obsidian. Kita akan menghadapi pasukan kerajaan Tang Besar dalam pertempuran di sana." Ekspresi Immortal Emas yang disempurnakan berubah ketika dia berkata dengan suara khawatir, "Bapak Immortal, luka Anda belum sembuh sepenuhnya. Jika pihak lain memiliki ahli tahap supremasi, saya khawatir." Obsidian Immortal Father berkata dengan suara dingin, "Jika Kekaisaran Tang Besar memiliki Supreme, kita tidak perlu melawan mereka sama sekali. Kita hanya harus menyerah dan menyerahkan domain Immortal Obsidian kepada mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki Supreme, tidak satu pun dari 3 juta tentara Immortal itu yang akan membiarkan Obsidian hidup-hidup." 2 hari kemudian, di Gunung Obsidian di domain Immortal Obsidian. Gunung Obsidian yang membentang luas daratan terus-menerus beberapa juta kilometer tidak memiliki flora sama sekali, hanya memiliki sejumlah fauna yang menyedihkan. Namun, ratusan ribu dewa saat ini berjalan di sebelah barat Gunung Obsidian. Beberapa dari mereka berada dalam kelompok bertiga atau 4, sementara kelompok lain terdiri dari ratusan yang telah bersatu. Semua pandangan mereka saat ini terfokus pada Obsidian Immortal Father, yang duduk bersila di platform batu tertinggi saat ini.
Boom! Bola api melonjak ke langit dari 100.000 dewa dan meledak menjadi awan api besar. Detik berikutnya, Obsidian Immortal Father melayang di udara dan menatap ke arah timur. Para jenderalnya, keenam dewa emas yang sempurna, Apotheon Northpeak, Lord Ferryman, Demon Eyat Asura, Adina, War Fanatic, dan Apotheon Tyro, muncul di sampingnya satu demi satu dan melihat ke arah timur juga. Apotheon Northpeak berkata dengan suara yang dalam, Immortal Father, menurut intel yang telah kami kumpulkan, pasukan kerajaan Tang Besar membangun susunan teleportasi spasial segera setelah mereka muncul. Tampaknya mereka memiliki Array Master di antara mereka. Obsidian Immortal Father menjawabnya dengan acuh tak acuh, jadi apa? Jika semua prajurit kerajaan Tang Besar datang untuk menyerang kita, kita harus bertindak sedikit hati-hati. Namun, mereka benar-benar menyerang ketiga domain immortal besar secara bersamaan. Mereka terlalu berani. Kami akan mengajari mereka harga membagi pasukan mereka ketika kami bertemu mereka dalam pertempuran nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat lusinan bawahan immortal di belakangnya dan mengungkapkan ekspresi puas diri. Dia suka mengajar bawahannya, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya menghasilkan sejumlah besar ahli. 100.000 dewa ini adalah es tersembunyi. 15 menit kemudian, ekspresi Apotheon Northpeak bergeser ketika dia dengan suara yang dalam, mereka ada di sini. Ketika Obsidian Immortal Father melihat jelas pada sejumlah besar tentara kekaisaran Tang Besar yang terbang ke arah mereka, ekspresinya langsung berubah. Matanya berkilau karena tidak percaya ketika dia menghela nafas dalam-dalam. Apa itu? Mata Apotheon Northpeak dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap formasi yang dibentuk oleh pasukan kekaisaran Tang Besar melintasi langit timur. Dia belum pernah melihat formasi immortal yang begitu mengejutkan dalam kehidupan 8 mileniumnya di dunia immortal. Waktu berlalu begitu cepat, dan ketika seluruh pasukan kuat 3 juta kekaisaran Tang yang berjumlah 3 juta orang muncul di hadapan Obsidian Immortal Father dan 100.000 bawahannya yang kuat dalam formasi pertempuran yang terdiri dari 10 unit yang tampaknya otonom namun terkait erat, semuanya mengungkapkan keterkejutan, ekspresi. Ekspresi Obsidian Immortal Father berubah sangat tidak sedap dipandang. Meskipun dia adalah seorang ahli panggung supremasi, formasi pertempuran kekaisaran Tang Besar mengguncang dirinya sampai ke inti. Formasi immortal ini sepenuhnya diadopsi dari kekaisaran dunia fana, dan meskipun mereka berada puluhan kilometer jauhnya dari Obsidian Immortal Father, dia bisa merasakan aura penindasan mereka yang tampaknya samar-samar membawa aroma darah. Dia merasa merinding di mana-mana. Bisakah mereka bahkan dianggap dewa? Mereka hanyalah mesin pembunuh, Apotheon Northpeak bergumam dengan wajah yang agak pucat. Kata-katanya menyebabkan 5 dewa emas sempurna lainnya mengungkapkan ekspresi tegang. Pandangan mereka akhirnya bingung ketika kereta perang ditarik oleh 9 naga banjir di pusat pasukan kekaisaran Tang Besar. Mereka dapat dengan jelas melihat seorang pria muda mengenakan baju perang dengan lambang seekor naga yang berdiri di atas kereta perang ini, dan di sampingnya berdiri seorang lelaki setengah baya berwajah suram dalam posisi tegak, menatap lurus ke depan sambil memegang bendera komando. Suara mendesing. Sebuah suara aneh terdengar dari bendera perintah. Ketika tentara kekaisaran Tang Besar melihat bahwa bendera komando telah mengubah arah, mereka semua berhenti dengan tertib. Tang Xiu secara pribadi mengambil bagian dalam ekspedisi kali ini. Dia mengungkapkan tatapan mencibir ketika dia melihat wajah akrab Obsidian Immortal Father. Dia telah berinteraksi dengan Obsidian Immortal Father pada beberapa kesempatan sebelumnya. Meskipun mereka bukan teman, mereka bukan musuh. Namun, Obsidian Immortal Father telah gagal membayar kembali budi yang dimilikinya sampai sekarang. Obsidian Immortal Father merasa terguncang oleh pasukan kerajaan Tang Besar di hadapannya, jadi dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan guncangan di hatinya. Dia kemudian terbang beberapa kilometer ke depan dan berbicara kepada Tang Xiu dengan suara yang dalam, "Kamu adalah komandan yang dikirim kerajaan kekaisaran Tang Besar untuk menyerbu Obsidian Immortal Domain saya." Tang Xiu terbang dan menjawab dengan suara keras, "Aku bukan hanya komandan, aku juga Kaisar Langit Agung Tang, Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Obsidian Immortal Father, nama dan reputasimu yang terkenal telah mencapai telingaku juga. Sungguh luar biasa bisa bertemu langsung dengan Anda sekarang." Obsidian Immortal Father merasa sangat terkejut ketika dia menjawab dengan keras, "Jadi kamu Kaisar Tang Besar Surgawi yang menunjukkan bakat luar biasa di Istana Rahasia Agung tertinggi yang mabuk. Namun, apakah Anda tidak menyadari bahwa saya adalah yang tertinggi? Apa kau yakin bisa mengalahkanku hanya dengan tentara kekaisaran Tang Besarmu?" Tang Xiu menjawab dengan acuh tak acuh, "Mari kita bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa kamu terluka. Bahkan jika Anda tidak, Anda dan kelompok sampah beragam tidak ada artinya bagi kekaisaran Tang Besar saya. Namun, karena Anda telah menembus ke tahap supremasi dan juga memiliki beberapa dewa emas sempurna di samping Anda, saya akan memberi Anda 2 pilihan. Menyerah kepada saya, dan hidup,
atau menentang saya, dan mati. Obsidian Immortal Father mencibir padanya. Meskipun tentara Great Tang Empire Anda terlihat bagus di luar, saya bertanya-tanya bagaimana kekuatan mereka sebenarnya tarif. Karena Anda ingin bertarung, maka Anda akan memilikinya. Kita akan tahu siapa pemenang akhir setelah pertempuran berakhir. Saya harap Anda memiliki orang-orang kuat di sisi Anda untuk melindungi Anda, atau, jangan salahkan saya karena memancung dan memusnahkan Anda dalam daging dan jiwa. Tang Xiu berbalik ke arah Chen Shaohua, yang memegang bendera komando dan mengangguk. Segera setelah itu, Chen Shaohua mengisyaratkan pasukan untuk menyerang menggunakan bendera. Detik berikutnya, 2 unit pertama dari 30.000 tentara mengaktifkan artefak pertahanan immortal mereka secara bersamaan. Hanya dalam beberapa saat, sistem pertahanan absolut telah terbentuk di antara mereka. 4 unit lainnya yang terdiri dari 30.000 tentara, total 120 tentara, semuanya mengeluarkan artefak panah immortal dan menodongkan panah mereka pada mereka. Mereka menembak Immortals of Immortal Domain bersama dengan sinyal bendera. Panah membayangi seluruh langit saat mereka menembak ke arah musuh seperti banjir. Ekspresi Obsidian Immortal Father berubah, dan dia bergegas untuk mengeluarkan artefak defensif immortal. Perisai immortal tumbuh dalam ukuran langsung dan mencoba untuk memblokir semua panah. Namun, saat panah utama menyentuh perisai immortal, itu berakhir meledak bersama dengan suara gemuruh. Kamar mandi. Boom brutal menghancurkan perisai immortal menjadi potongan-potongan dalam sekejap, dan tendangan panah yang tak terhitung jumlahnya dibersihkan melalui ruang ini, meninggalkan kekacauan total di belakang mereka. Wajah Obsidian Immortal Father berubah pucat. Perisai immortal yang diambilnya akhirnya meledak, dan gempa susulan mengaduk isi perutnya. Meskipun dia telah memberikan segalanya, perisai itu hanya mampu memblokir satu panah, dan boom dari pelet guntur yang menyertainya menyebabkan dia batuk seteguk darah. Dia diterbangkan beberapa puluh kilometer ke belakang secara instan, tetapi berkat bantuan 6 Dewa Emas sempurna, semua panah dan pelet guntur entah bagaimana terhalang. Volley lain, ekspresi Obsidian Immortal Father dan 6 Dewa Emas sempurna berubah secara drastis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kekaisaran Tang Besar memiliki jumlah kekayaan yang mengerikan. Perang ini tidak lebih dari perang boros. Anak-anak panah dan pelet guntur keduanya dari kelas immortal, dan dengan tatapan tajam mereka, mereka telah menentukan bahwa setiap panah bernilai setidaknya 1 kristal immortal. Volley pertama memiliki 120.000 panah, dan dengan volley kedua, jumlah ini pada dasarnya 2 kali lipat. Ini mirip dengan menghancurkan lawan melalui uang. Obsidian Immortal Father berteriak, mundur pada saat ini juga dan pastikan untuk memblokir panah-panah ini. Mari kita lihat berapa banyak kristal immortal yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Tang Besar. Suara mendesing. Ketika kata-kata terakhirnya jatuh ke telinga semua orang, tendangan panah ketiga mengikuti dari sisi yang berlawanan, menutupi pemandangan seluruh langit. Obsidian Immortal Father merasa tertekan. Sebagai ahli puncak di tahap supremasi, ia telah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah mengalami serangan kolektif yang mengerikan. Dia pernah menghadapi beberapa puluh ribu musuh sendirian, dan itu sudah merupakan jumlah musuh tertinggi yang pernah dia temui. Selain itu, dengan kekuatannya, panah-panah ini tidak menimbulkan bahaya sama sekali baginya, tetapi setiap panah memiliki pelet guntur yang melekat padanya, dan panah-panah itu memang menimbulkan ancaman baginya. Setelah total 10 volley panah, korban sudah mulai muncul di bawah Dewa Immortal Obsidian Immortal. Seluruh kelompok mereka dalam kekacauan besar sekarang. Menyerang. Raungan melonjak keluar dari formasi pertempuran Kekaisaran Tang Besar, dan segera setelah itu, 10 unit tentara yang tertata dengan baik menyerang Obsidian Immortal Father dan bawahannya sambil mengeluarkan teriakan perang. Itu adalah adegan kekacauan dan pembantaian, boom terjadi di mana-mana, percikan darah di sekitar. Hanya perlu waktu yang berharga dari tongkat dupa untuk bawahan Obsidian Immortal Father menderita kerugian yang sangat besar. Namun, baik Obsidian Immortal Father maupun ke-6 Dewa Emasnya yang sempurna tidak memiliki peluang untuk mempertimbangkan situasi. Sablevian Scorpio, Celestial Litho Monstrum, Flaming Demon Felin, Golden Grid bermata emas, Lupus Chimera Monstrum, dan Netersea Welking, ke-6 ahli tahap emas immortal yang disempurnakan menyerang Obsidian Immortal Father dari semua sisi sekarang. Meskipun Obsidian Immortal Father adalah ahli tahap supremasi, ia memiliki cedera sebelumnya yang menghambat kekuatan pertempurannya dengan selisih yang cukup besar. Oleh karena itu, Sablevian Scorpio dan 5 Dewa Emas sempurna lainnya mampu memberikan pukulan berat kepada Obsidian Immortal Father pada saat yang sama. Di sisi lain, dia tidak memiliki sarana untuk membunuh ke-6 orang ini dalam jangka pendek. Adapun 6 bawahan Obsidian Immortal Father, mereka saat ini sedang dikepung oleh 3.000 ahli Golden Immortal Stage di bawah pimpinan 10 Immortal Golden Immortal Stage Immortal Monsters. Dengan hanya sedikit usaha,
mereka telah memberikan sejumlah besar cedera ke 6 Dewa Emas sempurna. Di sisi lain, pasukan Obsidian Immortal Father dari ratusan ribu bawahan diserang oleh 3 Dewa Emas sempurna yang memimpin 10.000 Dewa Emas serta 3 juta tentara immortal. Akibatnya, pasukan Obsidian Immortal Father telah menderita sejumlah besar korban. Suara mendesing. Suatu bentuk samar tiba-tiba muncul di samping Tang Xiu, yang mengikuti aura yang kuat menyapu seluruh medan perang. Ekspresi Obsidian Immortal Father berubah drastis. Dia secara bertahap mengambil alih dalam pertarungan melawan 6 Dewa Emas sempurna yang menyerangnya. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuh 6 lawan ini. Namun, aura yang menyapu Obsidian Immortal Father membuatnya meraung dengan tajam. Kamu menang, Kaisar Tang Agung Langit. Saya menyerah, jadi buat legiun Anda mundur. Jangan bunuh bawahanku lagi. Tang Xiu tersenyum tipis, dan kemudian, dia menoleh dan mengangguk ke arah Chen Shaohua. Suara aneh menggema sekali lagi. Segera setelah itu, tentara Kekaisaran Tang besar yang menyerang bawahan Obsidian Immortal Father berhenti dan mulai mundur dengan teratur. The Golden Immortal yang disempurnakan, War Fanatic, bersukacita karena dia hampir mati di bawah serangan 2 Dewa Emas sempurna. Dia menghela napas dalam-dalam dengan ekspresi takut dan pahit di wajahnya saat dia melihat musuh yang kuat mundur. Tang Xiu menyaksikan Obsidian Immortal Father dan 6 Dewa Emasnya yang sempurna berkumpul dan kemudian tersenyum kepada mereka dengan tenang. Kirim ke saya, dan makmur, atau lawan saya, dan binasa. Obsidian Immortal Father, kami telah menyelidiki tentang es tersembunyi Anda sebelum pertempuran dimulai. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memiliki 2 kali lipat jumlah Dewa Emas sempurna, atau tidak terluka, Anda akan kehilangan semua yang sama pada akhirnya. Ada pepatah terkenal di kampung halaman saya, begini, kenalilah dirimu sendiri dan musuhmu, dan kamu akan memenangkan setiap pertempuran. Kekalahanmu dibenarkan. Ekspresi yang rumit melintas di mata Obsidian Immortal Father. Melalui pertempuran singkat ini, dia menyadari bahwa kata-kata Tang Xiu berdering benar. Jumlah musuh benar-benar terlalu besar. Setidaknya ada 20 Dewa Emas yang sempurna, dan jumlah Dewa Emas ada dalam puluhan ribu. Karenanya, pasukannya berakhir dengan kerugian besar. Selain itu, ada juga Supreme yang tidak ikut pertempuran. Obsidian Immortal Father memandang lelaki tua di samping Tang Xiu dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Saya menyadari semua Supremes of the Immortal World dan tahu sebagian besar dari mereka. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Si Camore tua melirik Tang Xiu, dan ketika anggukannya, dia tersenyum tipis dan menjelaskan, aku menerobos ke tahap supremasi baru-baru ini, jadi itu normal bagi Obsidian Immortal Father untuk tidak tahu tentang aku. Saya hanya bawahan minor dari Kaisar Langit Agung Tang. Anda bisa memanggil saya si Camore tua. Obsidian Immortal Father menatap Old si Camore dengan tajam. Dia kemudian berbicara kepada Tang Xiu segera setelah itu, pemenang mendapat rampasan. Karena kita telah kalah dalam pertarungan ini, aku bersedia menyerahkan domain Immortal Obsidian kepadamu. Selama kamu setuju, aku akan segera pergi bersama dengan bawahanku. Tang Xiu melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu khawatir, Obsidian Immortal Father. Karena kami kebetulan bertemu satu sama lain hari ini, itu berarti ada beberapa karma di antara kami. Ada terlalu sedikit pakar di kerajaan Tang besarku, dan aku juga menghargai orang-orang sepertimu. Mengapa kamu dan orang-orangmu tidak setia padaku? Anda akan menjadi orang-orang kekaisaran Tang besar saya saat itu dan menemani saya untuk menaklukkan wilayah dan mendapatkan pencapaian seumur hidup. Bagaimana dengan itu? Obsidian Immortal Father mencibir. Great Tang Heavenly Emperor, Anda benar-benar ingin agung melayani Anda. Jangan bilang. Tang Xiu menyela kata-kata Obsidian Immortal Father dan berkata dengan samar, bahkan Supremes of the Immortal World tidak lain adalah semut di hadapan hukum Heavenly Dao sebelum mencapai kedewasaan. Saya memiliki Supremes di bawah saya, dan bukan hanya satu dari mereka. Saya mengundang Anda untuk mengikuti saya karena saya percaya Anda adalah seseorang yang layak untuk dikultivasi. Jika Anda mengikuti saya benar-benar dapat menjelaskan beberapa Maha Grand Dao kepada Anda sebelum Anda menghadapi kesengsaraan ketuhanan Anda. Saya juga dapat memberitahu Anda tentang bagaimana kesengsaraan bekerja. Apa katamu? Ekspresi Obsidian Immortal Father berubah drastis, dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia sudah memutuskan dari aura Tang Xiu bahwa dia bukan Supreme atau Dewa. Tang Xiu tersenyum tipis. Jangan berpikir aku menipu kamu karena tidak perlu bagiku untuk membuat kamu tetap di belakang sama sekali. Obsidian Immortal Father, cedera yang Anda terima di Abyssal, jurang tak berujung 4 milenium lalu memberi Anda kesempatan untuk menembus ke tahap supremasi. Namun, membuat kemajuan semakin sulit semakin Anda kembangkan di tahap supremasi. Kecuali jika Anda memiliki pertemuan yang kebetulan,
selamat dari kesengsaraan ketuhanan hanyalah mimpi. Apakah aku salah? Murid-murid Obsidian Immortal Father terkontraksi, dan hatinya dipenuhi syok. Hanya beberapa orang yang tahu apa yang terjadi padanya di Abyssal, jurang tak berujung saat itu, dan mereka yang menyadari keadaan tubuhnya bahkan lebih sedikit. Oleh karena itu, dia merasa terkejut bahwa Kaisar Langit Tang Besar menyadarinya meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Senyum di wajah Tang Xiu berubah lebih cerah ketika dia mengiriminya transmisi suara, sulit untuk melawan sumpah immortal. Anda merasa menyesal di hati Anda, dan ini menghalangi Anda untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi tahap supremasi Anda. Apakah saya benar? Kamu siapa? Obsidian Immortal Father mengirim kembali transmisi suara. Tang Xiu tersenyum tipis. Kamu tidak benar-benar perlu tahu siapa aku. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa Anda berutang budi padanya, dan Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Ketika Anda mempelajari identitas asli saya di masa depan, penghalang di hati Anda akan hilang, dan Anda akan mencapai kondisi sempurna. Anda kemudian dapat bersiap untuk menghadapi kesengsaraan ketuhanan Anda. Ketika Tang Xiu menyebutkan bantuan itu, Obsidian Immortal Father segera menyadari bahwa Kaisar Langit Agung Tang memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar Besar Kultivasi Bintang dan bahwa mereka mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat satu sama lain. Itu adalah tawaran yang sangat menarik yang mengguncang pikiran Obsidian Immortal Father. Dia samar-samar menyadari bahwa selama dia bersedia untuk melayani Kaisar Langit Agung Tang, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan dan menjadi Supreme tahap akhir. Itu bahkan mungkin bahwa dia mungkin berhasil melintasi kesengsaraan ketuhanannya dan mengambil langkah terakhir sebagai immortal. Namun, karena Obsidian Immortal Father tidak tahu banyak tentang kerajaan Tang Besar atau Kaisar Langit Besar Tang, dia tidak bisa memutuskan apakah akan percaya padanya. Dia merasa bahwa ada kemungkinan bahwa Kaisar Langit Agung Tang mungkin mengirimnya ke kematiannya di masa depan. Tang Xiu tampaknya telah melihat melalui pikiran Obsidian Immortal Father, jadi dia berkata dengan lemah, aku tidak akan membatasi kamu selama kamu memutuskan untuk mengikuti aku. Saya bahkan akan memberi Anda semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk kultivasi. Yang saya butuhkan adalah Anda mematuhi perintah saya tanpa syarat ketika Kekaisaran Tang Besar berperang dengan Sekte Immortal lainnya, dan menyerang musuh bersama tentara Kekaisaran Tang Besar saya. Tentu saja, jika Anda ingin melayani saya, Anda harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. Obsidian Immortal Father bertanya dengan cemberut, misi apa? Tang Xiu berkata dengan lemah, bawakan aku kepala 5 dewa emas yang disempurnakan. Ekspresi Obsidian Immortal Father berubah bersemangat ketika dia bertanya, yang mana? Tang Xiu menjawab dengan tenang, aku ingin kamu menjawabku dulu. Jika Anda bersedia melayani saya, Anda tentu tahu siapa 5 orang itu. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Setelah hening sejenak, Obsidian Immortal Father bertanya dengan tenang, apakah benar-benar tidak ada batasan setelah bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar? Tang Xiu berkata, selama Anda tidak mengundang bencana ke Kekaisaran Tang Besar, Anda tidak akan menerima segala jenis pembatasan. Saya harap Anda akan berkultivasi di Misty Spring Island sementara dan menunggu Kekaisaran Tang Besar untuk menaklukkan semua Obsidian, Aeternum, dan Chalcedonum. Setelah Kekaisaran selesai menghubungkan mereka dengan Immortal Lysium untuk membentuk Kekaisaran Super Sejati, Anda bebas untuk menguji keberanian Anda di dunia luar atau berkeliling jika Anda ingin melakukannya. Jika Anda mengalami masalah di dunia luar, Anda bahkan dapat mengirim kembali sinyal kesusahan, dan para ahli dari Kekaisaran Tang Besar akan bergegas untuk membantu Anda. Tang Xiu mengamati ekspresi Obsidian Immortal Father dengan tenang. Ketika dia menemukan bahwa kata-katanya sedikit bergoyang Bapak Immortal, dia segera meringkas. Anda akan menjadi salah satu dari kami jika Anda bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar, dan masalah Anda akan menjadi masalah Kekaisaran. Ini karena hukum utama Kekaisaran yang tidak terbantahkan adalah persatuan. Kesatuan. Mendengar kata ini, Obsidian Immortal Father terguncang sampai ke inti. Dia berbalik untuk melirik 3 juta tentara kerajaan Tang Besar yang melayang di udara dan merasa tidak ada salahnya bergabung dengan kerajaan Tang Besar. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Langit Agung Tang, akan berarti bahwa semua orang dari kerajaan Tang Besar bersatu dalam kehendak mereka. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Kekaisaran akan dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan di dunia immortal nantinya. Aku bersedia bergabung, tetapi bagaimana dengan orang-orangku? Tang Xiu menjawab dengan tenang, saya akan menghormati pilihan mereka. Mereka dipersilakan untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar jika mereka ingin melakukannya, dan jika mereka tidak mau melakukannya, mereka dapat memilih untuk pergi. Namun, saya harus menekankan bahwa jika mereka memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar, Anda tidak akan lagi menjadi orang yang mereka janjikan kesetiaan mereka. Alih-alih itu akan menjadi aku, dan seluruh Kekaisaran Tang Besar. Setelah mendengar ini,
Obsidian Immortal Father memandang ke arah 6 dewa emas sempurna di sampingnya. Lalu, dia bertanya, apa pilihanmu? Apakah Anda bersedia bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar bersama saya? Atau Anda akan pergi? Tentu saja, jika Anda memilih untuk pergi, saya akan tetap menghargai pilihan Anda. Kekuatan Kekaisaran Tang Besar telah lama melampaui harapan saya. Pilihan terbaik jelas untuk bergabung dengan Kekaisaran karena kita dapat memperoleh perlindungan kekuatan yang kuat, dan tanpa banyak larangan untuk boot. Oleh karena itu, saya bersedia untuk bergabung. Apotheon Northpeak sudah merenungkannya sementara Tang Xiu dan Obsidian Immortal Father sedang berdiskusi, jadi dia memberikan jawaban segera. Aku bersedia bergabung juga. Saya juga. Aku akan bergabung juga, kalau begitu. 5 lainnya menjawab berturut-turut, dan tanpa kecuali, masing-masing dari mereka bersedia bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, selamat datang di Kekaisaran Tang Besar, semuanya. Kekuatan Kekaisaran Tang Besar telah meningkat dengan margin yang cukup besar sekarang setelah Anda bergabung dengannya. Menjungkir balikan seluruh dunia immortal mungkin bukan impian yang jauh bagi kita lagi. Apa? 6 dewa emas yang sempurna-sempurna tertegun dan mengungkapkan tatapan aneh di tatapan mereka. Menjungkir balikan seluruh dunia immortal adalah hal yang mustahil. Mimpi seperti itu tidak lain hanyalah lelucon. Dunia immortal yang luas dan tak terbatas memiliki terlalu banyak ahli untuk dihitung. Dalam beberapa juta tahun terakhir, tidak ada yang bisa menyatukan dunia immortal dan menjadi penguasa. Tang Xiu memandang ke arah ratusan ribu dewa yang menyedihkan di dekatnya dan menyipitkan matanya sejenak. Dia kemudian berkata dengan lemah, kami pernah berperang sebelumnya, dan hidup dan mati diperintah oleh nasib dalam perang. Sekarang, mereka yang masih hidup dapat memilih untuk bergabung dengan Kekaisaran Tang Besar atau memilih untuk pergi. Mereka yang terluka parah dapat memperoleh perawatan medis dari Kerajaan Tang Besar, serta kompensasi uang untuk kemudahan mata pencaharian. Keluarga dari mereka yang tewas dalam perang akan menerima bantuan keuangan yang sama dengan tentara Kekaisaran Tang Besar yang mati dalam pertempuran, sejumlah besar kompensasi. Namun, mereka harus meninggalkan domain immortal yang ditempati oleh Kekaisaran Tang Besar. Obsidian Immortal Father dan ke-6 dewa emas yang sempurna semuanya mengangguk padanya secara berturut-turut. Dia berkata sambil menghela nafas, saya bersyukur atas pengaturan dari Kaisar Tang Agung Langit. Saya juga akan memberikan beberapa kompensasi kepada dewa yang terluka parah dan keluarga mereka yang meninggal dalam pertempuran. Obsidian Immortal Father dan 6 lainnya sekarang telah sepenuhnya menerima Tang Xiu dan Kerajaan Tang Besar dari lubuk hati mereka. Ini karena keputusan Tang Xiu mengurangi rasa bersalah yang mereka rasakan terhadap mereka yang sedikit kehilangan nyawanya dalam pertempuran. 2 tahun kemudian, Kekaisaran Tang Besar telah sepenuhnya mengambil alih Aeternum, Obsidian, dan Chalcedonum. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar arai teleportasi spasial juga dibangun di seluruh mereka dan dihubungkan dengan Misty Spring Ocean sebagai inti pusat. Keempat domain immortal ini secara bertahap mengambil bentuk kerajaan super saat mereka digabungkan. Dalam 2 tahun ini, kecakapan pertempuran Kekaisaran Tang Besar sekali lagi memukau dewa yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal. Bahkan menyebabkan beberapa dewa dari domain immortal lainnya mencari perlindungan di Kekaisaran. 2 Supremes, puluhan dewa emas yang sempurna, dan dewa emas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kekuatan besar dan sekte telah menemukan informasi ini setelah melakukan penyelidikan. Semua orang yang memperhatikan Kekaisaran Tang Besar telah menyadari raksasa lain yang kekuatannya setara dengan sekte super elit telah muncul di dunia immortal. Namun, intel mereka tidak memiliki informasi tentang apoteosis Bella. Pada kenyataannya, Kekaisaran Tang Besar memiliki 3 Supremes dan lebih dari 100 dewa emas yang disempurnakan. Dalam 2 tahun ini, berita sensasional lain telah menyapu dunia immortal. Diikuti oleh penampilan Aura Agung, istana rahasia dari Drunken Immortal benar-benar menghilang tanpa jejak. Dengan demikian, dewa yang tak terhitung jumlahnya dari dunia immortal sekali lagi menetapkan pandangan mereka pada lokasi di mana istana rahasia Immortal Drunken berada sebelumnya. Mereka semua ingin tahu siapa yang akhirnya mendapatkan warisan Supreme Drunken Immortal dan menerobos dari tahap Immortal Emas sempurna ke tahap supremasi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dunia Immortal, Aurora Immortal Domain. Domain ini adalah benua luas yang melayang di kehampaan, dan dari semua benua yang kuat di dunia Immortal, benua ini berada di peringkat 10 besar. Ketika penghalang energi ilusi pelangi menutupi seluruh benua ini, 81 planet di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang mempesona dan membentuk super arai immortal. Benua ini adalah rumah bagi sekte suci Vermilion Bird dan berpenduduk hampir 1 miliar orang. Selain orang-orang biasa bangsa, siapapun yang telah menembus ke tahap immortal adalah murid dari sekte suci Vermilion Bird.
Sebuah istana ada di sebuah planet yang jaraknya 1 juta kilometer dari susunan super immortal ini. Istana ini adalah kediaman Kaisar Besar Danxing, dan juga rumah bagi puluhan dan ribuan ahli dari Sekte Pil Dalam, Istana Immortal, Sekte Ratus Racun, dan Sekte Pedang Myriad. Selain itu, di sisi lain, ada beberapa juta dewa dari 4 sekte lain yang memblokir jalan ke Aurora Immortal Domain. Sosok tiba-tiba muncul di kehampaan tak berujung dan membombardir planet ini dengan 10 dewa petir pemusnahan. Segera setelah itu, Immortal dengan aura yang kuat di sekitarnya bergegas keluar dari planet itu. Boom! Boom masif itu membentuk lubang hitam yang menakutkan, dan seiring dengan penguapan planet ini, hampir separuh ahli dari 4 sekte besar kehilangan nyawanya secara tragis dalam boom itu. Hanya beberapa dewa emas yang terluka parah, dewa emas sempurna yang terluka ringan, dan 2 supremes Kaisar Besar Danxing dan ratus racun iblis berhasil selamat melalui boom besar ini. Sial! Siapa yang melakukan ini? 100 racun iblis meraung dalam amarah dan terus menjelajahi kekosongan ke segala arah di sekitarnya dengan rasa spiritualnya untuk menemukan musuh. Kaisar Besar Danxing, yang mengenakan jubah seperti imam, menembakkan pisau lempar ke arah sosok yang sedang melesat pergi. Sosok itu mengeluarkan teriakan rasa sakit dan memasuki super area Immortal Domain Immortal. Yang tertinggi, Supreme mana yang telah bergabung dengan Sekte Suci Vermilion Bird? 100 racun iblis bertanya, matanya penuh dengan niat membunuh ketika dia tiba di samping Kaisar Besar Danxing. Kaisar Besar Danxing tetap diam untuk waktu yang lama dan menyaksikan sosok itu benar-benar menghilang di dalam arai super immortal. Kemudian, dia menjawab dengan tenang, air mata Star. 100 racun iblis merasa terkejut begitu dia mendengar nama ini. Starter setelah menembus tahap supremasi. Kaisar Besar Danxing mengangguk. Dia seharusnya jatuh dalam pertempuran beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, aku tidak pernah menyangka dia akan selamat dan juga menembus ke tahap supremasi. Sepertinya kita memiliki musuh bebuyutan lain sekarang. 100 Poison Devil berkata dengan suara dingin, Vermilion Bird Holy Sect sudah berada di kaki terakhirnya. Mereka akan menghabiskan semua sumber dayanya paling lama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kristal immortal dan esensi kristal lagi yang tersisa untuk mempertahankan super area immortal ini. Saat susunan ini runtuh adalah ketika kita mulai membantai para murid Sekte Suci Vermilion Bird. Kaisar Besar Danxing menyatakan dengan acuh tak acuh, meskipun banyak ahli telah bergegas ke super area ini dalam ratusan tahun terakhir, itu akan menjadi tantangan bagi mereka untuk meninggalkannya. Selama kita menjaga lokasi ini, mereka tidak akan punya pilihan selain menghadapi kita dalam pertempuran cepat atau lambat. Setelah mengatakan ini, dia memandangi bawahannya yang terluka dan berkata dengan muram, lakukan perhitungan jumlah dan hitung berapa banyak orang yang kita hilangkan saat ini. Dalam Vermilion Bird Holy Sekte, sebuah istana keagungan ada di antara pegunungan bergelombang yang tak berujung. Tak terhitung ahli dari Vermilion Bird Holy Sekte bergegas keluar dari istana ketika planet di kejauhan itu meledak dan menyaksikan pemandangan mengerikan itu menguap. Itu adalah planet tempat Kaisar Besar Danxing dan 100 racun iblis berada. Siapa yang berani pergi dan menyerang tempat itu? Sosok yang tinggi dan kokoh tiba-tiba muncul tinggi di kehampaan dan soliloquies. Tidak peduli siapa itu, mereka adalah sekutu kita. Seseorang yang mengenakan baju perang putih menjilat bibir mereka dengan menggoda. Supreme Star Soul menghela nafas. Setiap kali seseorang menyerang musuh, mereka menderita kerugian besar, tetapi kita hanya bisa menonton dari sini dan tidak memberikan bantuan kepada mereka. Benar-benar mencekik. Dengan keadaan sekarang, sekte kami akan kehabisan sumber daya hanya dalam beberapa dekade. Saat itu akan menjadi hari penghakiman bagi Sekte Suci Vermilion Bird kami. Senyum di wajah Apotheon Charmaine Mist berangsur-angsur memudar ketika dia menyatakan dengan nada tegas, jika saat itu benar-benar tiba untuk Sekte Suci Vermilion Bird kita, kita hanya akan meledak jiwa immortal kita dan mengubur musuh bersama kita. Kalau begitu, pilihan pertamaku adalah Kaisar Besar Danxing. Sosok lain muncul di samping mereka. Dia memiliki punggung bungkuk dan sepertinya tidak memiliki aura di sekitarnya. Supreme Star Soul dan Apotheon Charmaine Mist segera menyambutnya dengan membungkuk ketika mereka melihat lelaki tua ini muncul. Supreme Star Soul memaksakan senyum dan berkata dengan getir, leluhur, bagaimana Anda bisa keluar dari kultivasi? Supreme Star Radiance menjawab dengan tenang, dengan peristiwa besar yang terjadi di luar, bagaimana saya Siapa yang bergegas menuju jajaran Immortal Vermilion Bird Holy Sectku? Biarkan aku masuk. Mengenakan jubah hitam dan sepatu bot hitam, Starters muncul di hadapan mereka dan berteriak kepada mereka. Air mata bintang. Mereka bertiga segera menjadi gembira ketika mereka melihat air mata Star. Supreme Star Soul melonjak ke langit dan menggunakan seni immortal untuk mengungkap celah kecil di super area immortal. Saat air mata bintang masuk ke dalam,
dia bertanya dengan keras, "Di mana kamu selama ini, bintang air mata? Apakah Anda tahu betapa khawatirnya ipar Anda dan saya tentang Anda?" Saudara, air mata mengalir di mata Starters ketika dia melihat Supreme Star Soul. Dia memeluknya sejenak dan menyapa saudara iparnya, Apotheon Charmant Mist. Setelah itu, dia berlutut menuju Supreme Star Radiance dalam kehampaan dan berkata, "Leluhur, aku sudah kembali." Ketika Supreme Star Radiance menilai Starters, wajahnya yang tua bersinar dalam kegembiraan dan mendorongnya untuk berkata, "Air mata, Anda telah melakukannya dengan baik untuk kembali." "Ya, memang. Dan Anda benar-benar telah menembus tahap supremasi juga. Sepertinya pasukan Vermilion Bird Holy Sekte kami untuk menahan musuh telah meningkat dengan margin yang lain sekarang." Starters baru saja akan berbicara ketika dia menemukan beberapa tokoh naik ke langit dan terbang ke arah mereka dalam sekejap mata. Dia terus berkata dengan nada bersemangat, "Leluhur, aku memang berhasil menembus tahap supremasi, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu dan kakak lelaki." Air mata bibi Star, air mata bibi bintang bela diri. Bintang, ratusan orang bergegas menuju Starters dengan gerakan cepat, semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira ketika mereka merasakan aura Starters. Pandangan Starters berkeliaran di semua dari mereka dan mengirim cincin interspatial ke arah mereka. Kemudian, dia memberitahu mereka dengan gembira, "Aku sudah kembali." Apa? Eselon atas dari Vermilion Bird Holy Sect, ratusan anggota ini, semuanya menjelajahi cincin interspatial dengan indera spiritual mereka dan segera mengungkapkan ekspresi gembira. Surga, ada begitu banyak kristal immortal dan pil obat di sini. Sekte suci Vermilion Birdku sekarang memiliki harapan dengan semua kristal immortal, esensi kristal, dan sejumlah besar ramuan obat dan pil. Bibi Starters telah mengembalikan begitu banyak hal baik. Surga punya mata. Saya akhirnya bisa melihat harapan sekarang. Mata eselon atas Vermilion Bird Holy Sect menjadi lembab, dan tubuh mereka bergetar karena kegembiraan. Beberapa dari mereka bahkan berteriak ke langit. Supreme Star Radiance dan Supreme Star Soul saling melirik, ekspresi mereka sangat berubah. Hal-hal yang paling tidak dimiliki Vermilion Bird Holy Sekte saat ini adalah kristal immortal dan kristal esensi karena jumlah kristal immortal dan kristal esensi dalam gudang harta sekte sudah hampir habis. Itu sangat buruk sehingga bahkan para murid sekte jarang diberikan kristal immortal dan kristal esensi untuk kultivasi. Air mata bintang, ikuti aku. Supreme Star Soul mengambil napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya dari muncul di wajahnya. Setelah mengatakan ini padanya, dia terbang menuju ruang pertemuan Vermilion Bird Holy Sect. Supreme Star Radiance dan Apotheon Charmant Mist tidak menunjukkan keraguan untuk mengikuti di belakangnya. Starters merasakan kehangatan menggelegak di dalam hatinya ketika dia melihat yang terdekatnya. Dia kemudian sepertinya mengingat sesuatu tiba-tiba dan segera mengeluarkan Star Luminous dan Star Peng dari dalam artefak Heavenly Abode. Penatua, aku, Star Luminous, telah menembus ke tahap immortal emas yang sempurna. Penatua, aku, Star Peng, telah menembus ke tahap immortal emas yang sempurna. Mereka berdua meraung keras. Air mata mengalir di pipi mereka ketika mereka sekali lagi melihat wajah-wajah yang akrab dan keluarga itu. Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmant Mist semua merasa bersyukur bahwa Starters telah membawa Star Luminous dan Star Peng kembali, namun ini hanya membuat mereka terbang ke aula pertemuan lebih cepat. Setelah beberapa saat, Starters memasuki ruang pertemuan dan menyambut Supreme Star Soul, yang duduk di kursi Master Sekte, dengan hormat. Sekte Master, air mata bintang telah kembali. Bintang jiwa tertinggi mengambil napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara dalam, "Katakan, di mana Anda beberapa ratus tahun terakhir ini?" Meskipun banyak sekutu Vermilion Bird Holy Sect kami telah datang ke tempat ini selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada dari mereka yang memiliki informasi tentang keberadaan Anda. Starters bisa merasakan kekhawatiran yang dimiliki kakak lelakinya untuknya, jadi dia berkata, "Sekte Master, sekarang bukan saatnya untuk membahas ini. Saya sudah kembali dengan banyak hal kali ini. Saya akan memberikannya kepada Anda sehingga Anda dapat membagikannya kepada anggota sekte." Supreme Star Soul mengerutkan alisnya dan berkata dengan lemah, "Air mata Star, kau bisa kembali adalah hal yang baik, dan meskipun Vermilion Bird Holy Sekte kita membutuhkan barang-barang yang kamu bawa, belum terlambat untuk mendistribusikannya nanti." Starters mengeluarkan 6 cincin interspatial dan mengirimnya ke depan bintang jiwa tertinggi sebelum berkata, "Sekte Master, lihatlah hal-hal ini terlebih dahulu. Anda dapat memutuskan setelah itu." Supreme Star Soul terdiam beberapa saat. Setelah indera spiritualnya memeriksa isi dari 6 cincin interspatial, tubuhnya yang tinggi dan kokoh langsung berdiri, dan ekspresi kaget melayang di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Starters dan bertanya dengan susah payah,
Ini apakah semua hal yang kamu dapatkan di luar selama beberapa ratus tahun terakhir? Starters mengangguk dan berkata, mereka semua diberikan padaku olehnya untuk mengembalikannya kepadamu. Siapa dia? Supreme Star Soul bertanya dengan cemas. Starters menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master, distribusikan sumber daya ini terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan masalah lain sebentar lagi. Supreme Star Soul mengambil napas dalam-dalam dan mulai tertawa riang ketika senyum naik ke wajahnya. Sekte Suci Vermilion Bird kami benar-benar memiliki harapan sekarang. Sumber daya yang dibawa oleh Starters sudah cukup untuk menopang sekte kami selama 1000 tahun lagi. Grand Elder, aku akan memberikan semua ini padamu. Bagikan beberapa di antaranya dan simpan sisanya di gudang harta karun sekte. Sungai Bintang Apotheon menerima 6 cincin interspatial dengan ekspresi bersemangat. Setelah memeriksa isinya, dia juga mulai tertawa keras riang. Setelah beberapa saat, selain Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmed Mist, hanya Starters yang tersisa di dalam ruang pertemuan. Starters kemudian menggunakan seni immortal untuk menutupi seluruh aula di bawah formasi. Ketika dia melihat kebingungan di wajah trio, dia menjelaskan, saya memiliki 2 hal yang harus saya beritahu Anda semua tentang kepulangan saya kali ini, dan keduanya terkait dengan kehidupan dan kematian Sekte Suci Vermilion Bird kami. Masalah terakhir juga sangat penting yang merupakan berita yang menyenangkan, tapi... Supreme Star Soul berkata, Starters, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan biarkan kita menggantung sekarang. Starters berkata, Kakak, Anda benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain tahu apa yang akan saya katakan kepada Anda. Bahkan di Sekte Suci Vermilion Bird kami, hanya kami berempat yang harus mengetahuinya, tidak ada orang lain. Supreme Star Soul tetap diam selama beberapa saat dan kemudian mengangguk dengan tegas. Berbicara, kami berjanji untuk tidak memberitahu orang lain. Air mata Star tersenyum. Meskipun kamu terjebak di Aurora Immortal Domain, kamu masih bisa mendapatkan berita dari dunia luar, kan? Terutama peristiwa yang telah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Supreme Star Soul mengangguk dan berkata, memang. Beberapa anggota sekte kami yang terdampar di luar sebenarnya mampu menerobos blokade musuh dan kembali ke sekte tersebut. Mereka juga membawa kembali banyak berita tentang peristiwa yang terjadi di dunia luar. Katakan padaku, apa yang telah kamu lalui beberapa ratus tahun terakhir ini? Starters berkata, beberapa ratus tahun yang lalu, saya sangat terluka oleh murid Shed Demon Zuwushu, Old Vicious, tetapi dia tidak membunuh saya dan malah menjual saya ke arena narapidana untuk menjadikan saya seorang pejuang maut. Saya terjebak di dalam arena selama beberapa ratus tahun dan harus terus menghadapi para pejuang deathmatch lain dalam pertempuran. Namun, seseorang membeli saya dari arena narapidana 90 tahun yang lalu. Siapa itu? Ekspresi Supreme Star Soul berubah. Tetapi, meskipun dia menyadari bahwa adik perempuannya telah menderita banyak selama beberapa ratus tahun terakhir, dia tidak lupa untuk menanyakan tentang identitas dermawan yang membelinya. Starters berkata, dia disebut Kaisar Langit Agung Tang. Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmed Mist semua saling memandang dengan gembira. Mereka telah mendengar tentang legenda Kaisar Langit Tang besar ini selama 100 tahun terakhir. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah memukau seluruh dunia immortal dan pendiri Kekaisaran Tang besar. Supreme Star Soul bertanya, karena dia membelimu, mengapa dia membiarkanmu kembali dengan mudah? Starters berkata, dia benar-benar mengembalikan piring jiwa saya kepada saya, dan bahkan menemani saya ke istana rahasia immortal yang mabuk untuk mendapatkan nasib immortal di sana. Pada akhirnya, aku bisa menerima warisan Supreme Drunken Immortal dengan bantuannya dan juga bisa membuat istana rahasia ditinggalkan oleh Supreme Drunken Immortal. Apa? Tampak tidak percaya melintas di wajah trio. Meskipun mereka tidak di dunia luar, mereka telah membuat beberapa tebakan tentang siapa yang bisa mendapatkan warisan Supreme Drunken Immortal. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini sebenarnya adalah air mata bintang. Apotheon Charmed Mist adalah yang paling cepat bereaksi dan pulih dari keterkejutan tak lama. Dia berkata dengan gembira, tidak heran kamu berhasil menembus Supremacy Stage dengan begitu cepat, Little Sister Starters. Jadi, Anda benar-benar mendapatkan warisan Supreme Drunken Immortal. Ini sudah menjadi berita paling menggembirakan bagi Sekte Suci Vermilion Bird kami. Air mata Star menggelengkan kepalanya. Kakak ipar, meskipun saya mendapatkan warisan Supreme Drunken Immortal adalah sesuatu untuk merasa bahagia, itu bukan berita yang paling menyenangkan. Juga, saya hanya bisa mendapatkan warisan Supreme Drunken Immortal karena bantuan Great Tang Heavenly Emperor. Jika bukan karena dia, akan sulit bagiku untuk bertahan hidup di Secret Palace, apalagi mendapatkan warisan. Supreme Star Soul bertanya,
saya tidak mengerti. Kaisar Tang Besar Surgawi itu haruslah Dewa Emas Immortal yang sempurna, kan? Mengapa dia tidak mengambil warisan Supreme Drunken Immortal saat itu dan malah membantu Anda mendapatkannya? Starters berkata, dia tidak membutuhkannya. Dan setelah berkomunikasi dengan Supreme Drunken Immortal, bahkan dia tidak berharap agar Kaisar Langit Agung Tang mengambilnya. Jiwa Bintang Agung tidak bisa mempercayai ini. Dia benar-benar mampu berkomunikasi dengan Supreme Drunken Immortal yang tubuhnya hadir di alam dewa. Bagaimana itu mungkin? Starters berkata, kakak, itu karena dia telah melewati kesengsaraan divine-nya sekali. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Supreme Star Soul sejenak. Dia kemudian bertanya dengan suara yang dalam, hanya siapa Kaisar Langit Tang Besar ini? Jika dia telah melewati kesengsaraan divine, mengapa dia tidak naik ke alam dewa dan tetap tinggal di dunia immortal sebagai Dewa Emas yang sempurna? Starters menjelaskan dengan lambat, ada alasan untuk itu. Pada saat terlemahnya, yaitu, ketika dia hendak melewati kesengsaraan divine-nya, dua sahabatnya melakukan serangan diam-diam kepadanya dan akhirnya membunuhnya. Jika bukan karena gumpalan jiwa divine-nya yang entah bagaimana berhasil memasuki dunia lain, ia akan lama binasa dalam jiwa dan tubuh. Supreme Star Soul menghela nafas dan berkata, momen Supremes melewati kesengsaraan divine mereka memang momen terlemah mereka. Jika Anda tidak memiliki orang terpercaya yang melindungi Anda, cukup mudah untuk diserang oleh orang lain. Tanpa mendapatkan baptisan cahaya divine, tidak mungkin untuk naik ke alam dewa dan menjadi dewa. Starters mengangguk dan berkata, memang seperti yang Anda katakan. Bintang Radiance tiba-tiba bertanya, air mata, Anda telah berbicara begitu banyak, tetapi Anda belum memberitahu kami siapa Kaisar Langit Tang Besar ini. Saya pernah membaca catatan tentang semua Supremes yang telah muncul di dunia immortal selama 100.000 tahun terakhir, tetapi tidak disebutkan tentang Kaisar Tang Agung Surgawi ini. Apakah dia ahli dari era yang bahkan lebih tua? Starters menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak. Dan kemudian, tatapannya jatuh pada tubuh Apotheon Charmen Mist. Melihat ekspresi ingin tahu di wajahnya, dia perlahan-lahan berkata, dia bukan ahli dari era yang bahkan lebih tua, melainkan seorang ahli dari era yang sama dengan kita. Dia keponakan saya, putra kakak dan kakak ipar, serta keturunan-keturunan leluhur Kaisar Bintang Kultivasi Bintang. Kata-kata Starters membuat Supreme Star Soul, Supreme Star Radiance, dan Apotheon Charmen Mist menggelegar, membuat mereka benar-benar bingung dan terputus-putus. Butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk pulih kembali. Apa yang baru saja aku katakan benar-benar benar, kata Starters dengan ekspresi serius setelah melihat ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Begitu Supreme Star Soul pulih dari keterkejutannya, dia langsung muncul di hadapan Starters dan meraih bahunya dengan tangannya, mengucapkan kata demi kata, ini benar-benar siwer. Starters berkata dengan anggukan, iya. Tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga telah kembali ke dunia immortal bersama dengan sejumlah besar ahli. Dia tidak mati, anakku tidak mati. Meskipun Supreme Star Soul memiliki kemauan yang kuat, air mata masih menetes di pipinya dan jatuh ke jubah dan lantai ketika dia mengetahui bahwa putranya masih hidup. Menangis. Apotheon Charmen Mist menutup mulutnya dengan tangannya. Meskipun pipinya mengalir dengan air mata, dia melakukan yang terbaik untuk menghentikan isak tangisnya keluar dari tenggorokannya. Baginya, orang yang paling penting dalam hidupnya bukanlah suaminya atau kerabat lainnya, melainkan putranya. Dia hampir menjadi gila ketika mendengar bahwa putranya telah gagal dalam kesengsaraannya dan binasa dalam jiwa dan raga. Namun, dia masih menanggung rasa sakit di hatinya dan berkultivasi di bawah pintu tertutup selama beberapa ratus tahun, dan ketika krisis yang sudah dekat telah mendekati Sekte Suci Vermilion Bird, dia mengubur rasa sakit yang membelah hati ini di sudut terdalam jiwanya. Namun, sekarang, dia mengetahui bahwa putranya masih hidup. Ini membuatnya merasa paling bahagia yang pernah ada. Hanya belajar ini saja telah memberinya tekad untuk menghadapi kematian tanpa mengangkat alis. Sinar cahaya melintas melewati mata Supreme Star Radiance ketika dia bertanya dengan suara yang dalam, air mata, kamu baru saja memberitahu kami bahwa dia tidak gagal dalam kesusahan tetapi disergap oleh dua teman baiknya, kan? Apakah mereka berdua Kaisar Besar Daking dan Sitar Setan Jiuyao? Starters menjawab, itu benar, itu mereka. Namun, dia tidak menyebut Sue Qingcheng. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi karena meskipun Sue Qingcheng pernah mengecewakan keponakannya, dia masih tidak ingin membalas dendam padanya. Supreme Star Radiance berkata perlahan, saya mengerti sekarang. Alasan Siuer tidak kembali ke Vermilion Bird Holy Sect segera setelah kembali ke dunia immortal, dan bukannya mendirikan kerajaan Tang besar sambil menyembunyikan identitasnya dan terus mengumpulkan kekuatan adalah untuk membalas dendam. Iya, Starters menjelaskan, setelah Siuer kembali ke dunia immortal,
ia bergegas ke Lyceum Immortal Misty Spring Ocean bersama dengan ratusan dan ribuan kultivator yang datang ke dunia immortal bersamanya. Saya juga mengetahui kemudian bahwa penguasa lautan Misty Spring tidak lain adalah Apotheonmu. Setelah kami sampai di sana, kami mengetahui bahwa keempat murid Apotheonmu, Apotheon Myriad Notes, Soaring Plume, 9 jari immortal, dan Enchantress Yu telah diculik ke pegunungan surga. Sebuah perangkap diletakkan di sana, dan siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka jatuh ke dalam perangkap ini dan akhirnya binasa. Siwer merekrut Apotheon Bella, dan kemudian, kami menyerang pegunungan surga bersama 10 dewa emas sempurna yang ia peroleh dari arena narapidana. Kami akhirnya bisa menyelamatkan 4 murid Apotheonmu setelah membunuh Supreme Myriad Thunder dan 6 dewa emas sempurna dari Istana Immortal. Aku tetap di dalam Istana Rahasia untuk berkultivasi selama hampir 100 tahun sementara Siwer kembali ke Lyceum Immortal. Dalam perjalanan kembali, saya mengetahui tentang keadaan Kekaisaran Tang Besar saat ini melalui papan komunikasi. Hanya dalam 100 tahun, Siwer telah mengembangkan Kekaisaran Tang Besar menjadi negara adidaya yang dapat bersaing dengan negara adikuasa lainnya di dunia immortal. Supreme Star Radiance menggelengkan kepalanya. Air mata, kata-katamu sedikit berlebihan. Semua negara adikuasa itu membutuhkan beberapa ribu tahun untuk terbentuk, dan beberapa di antaranya bahkan berusia ratusan ribu tahun, sehingga semuanya memiliki fondasi yang kuat dan tangguh. Bahkan 100 tahun telah berlalu sejak Siwer telah mendirikan Kekaisaran Tang Besar, jadi bagaimana itu bisa bersaing dengan kekuatan super itu? Starters berkata, leluhur, Kekaisaran Tang Besar sudah memiliki 3 Supremes sekarang. Mereka adalah Apotheon Bella, Old Sicamore, dan Obsidian Immortal Father. Adapun Dewa Emas yang sempurna, sudah ada hampir 100 dari mereka, sedangkan jumlah Dewa Emas mendekati 40.000. Ada juga tak terhitung Dewa Surgawi dan Dewa Mendalam yang hadir di Kekaisaran. Ada begitu banyak dari mereka. Angka-angka itu mengejutkan Supreme Star Radiance, dan bahkan Supreme Star Soul mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Supreme Star Soul bergumam pada dirinya sendiri, bertanya, bagaimana dia bisa mencapai ini? Starters menjawab, kakak, Anda tahu seberapa baik kemampuan Siwer. Aku belum pernah mendengar karakter yang lebih hebat daripada dia yang muncul di seluruh dunia immortal, berada di era sebelumnya atau yang sekarang. Supreme Star Soul mengungkapkan senyum senang setelah mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Itu benar, dia memang layak menjadi anakku. Fakta bahwa dia masih hidup dan sudah berkultivasi ke tahap immortal emas yang sempurna sudah cukup bagus. Dia pasti akan dapat kembali ke tahap supremasi selama dia diberi waktu lebih lama, dan bahkan kecepatan kultivasinya telah mencapai tahap yang tak tertandingi. Starters menghela nafas. Pada saat Siwer menerobos ke tahap supremasi, mungkin pihak kita akan memiliki 7, tidak, 8 Supremes, kalau begitu. Supreme Star Soul bertanya dengan takjub, siapa lagi? Air mata Star berkata, Gu Yan'er. Supreme Star Soul mengungkapkan ekspresi bingung. Nama ini kedengarannya agak akrab bagiku. Saya mungkin pernah mendengarnya sebelumnya. Apotheon Charmen Mist bertanya dengan suara terkejut, ini murid Siwer, Little Yan'er. Starters mengangguk sambil tersenyum. Itu benar, itu adalah Yan'er kecil. Sebenarnya, dia juga dikenal dengan nama lain. Kalian semua mungkin pernah mendengarnya juga. Apa nama? Apotheon Charmen Mist bertanya dengan rasa ingin tahu. Starters menjawab, Raksasi, juga dikenal sebagai Raja Raksasi Immortal. Bahkan Supreme Star Soul terkejut. Itu dia. Starters berkata dengan anggukan, itu benar, itu dia. Setelah dia mengetahui sesuatu telah terjadi pada Siwer, dia mencarinya di mana-mana. Saya mengetahui kemudian bahwa dia adalah orang yang membantu Sekte Suci Vermilion Bird kami ketika kami menghadapi krisis saat itu. Namun, dia tidak menyambut kami dan malah menyusup ke tempat Kaisar Langit Tianji dan memperoleh seni rahasia magis dari sana. Kemudian, dia merobek celah di kekosongan dan menggunakan seni temporal spasial ini untuk mengikuti jejak jiwa Siwer dan akhirnya mencapai dimensi yang lebih rendah di mana Siwer berada. Supreme Star Soul berkata sambil menghela nafas, betapa anak yang baik dia. Bibir Starters melengkungkan senyum ketika dia berkata, ada hal lain yang mungkin sulit kamu percayai. Supreme Star Soul bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apa lagi yang ada di sana. Bintang air mata tersenyum dan berkata, sebenarnya, hanya seutas jiwa Divine Siwer yang pindah ke dunia immortal ketika ia bereinkarnasi di dunia immortal. Dia masih memiliki jejak kehidupan yang tertinggal di dunia aslinya yang lebih rendah. Dia memiliki orang tua dan kerabat di sana, dan tidak seperti pikirannya yang seperti sebelumnya, dia sedikit berubah. Sekarang, dia sudah memiliki lebih dari selusin wanita, dan masing-masing dari mereka adalah wanita cantik dengan tampang tiada taraf.
Apa? Supreme Star Soul tidak heran tentang fakta bahwa putranya memiliki kerabat karena dia telah memperhatikan perilaku putranya yang tidak biasa bahkan sebelum dia dewasa. Namun, dia tidak pernah bertanya tentang itu, dan sekarang, dia menduga itu mungkin karena kerabatnya dari dunia itu. Lebih jauh lagi, karena seutas jiwanya yang immortal telah muncul di dunia yang lebih rendah itu jelas akan membutuhkan bejana kehidupan juga. Namun, dia tidak pernah mengharapkan putranya mengambil begitu banyak istri. Ini terasa terlalu aneh baginya. Supreme Star Soul kemudian mengingat orang lain secara tiba-tiba dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana dengan Sue Qingcheng? Saya mendengar bahwa dia bunuh diri ketika Siwer gagal kesengsaraannya dan binasa. Apakah itu benar? Senyum wajah Starters memudar. Setelah terdiam untuk sementara waktu, dia berkata perlahan, "Kakak, jangan bertanya lagi tentang kehidupan cinta Siwer." Meskipun dia melukainya karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya, Siwer sudah mengatakan kepada saya bahwa hal-hal antara dia dan Siu Qingcheng sudah berakhir sekarang. Karena itu, Sekte Suci Vermilion Bird kami tidak lagi memiliki wanita bernama Sue Qingcheng. Baiklah, Supreme Star Soul tampaknya telah memahami sesuatu dan mengangguk dalam diam. Dunia Immortal, Spring Misty Spring. Tang Xiu duduk dalam posisi bersila di dalam istana dan melihat-lihat buku catatan Immortal ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke arah pintu masuk ruangan dan melihat seorang pemuda tampan yang wajahnya mirip dengan sedikit berdiri di sana. "Masuklah, Tang Xing." Tang Xiu melambai padanya dengan senyum di wajahnya. Tang Xing berjalan di depan Tang Xiu dengan senyum berseri-seri dan duduk bersila sebelum berkata, "Kakak, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu." Tang Xiu berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku sejak kamu menyelinap kembali dari Legiun Azure Dragon. Katakan padaku, kamu butuh bantuan apa?" Tang Xing menjawab, "Saya mendengar Anda berencana mengunjungi Nefas Abis. Aku juga ingin ikut denganmu." Ekspresi Tang Xiu berubah, dan dia menggelengkan kepalanya. "Jika kamu datang ke sini untuk meminta ini, kamu harus kembali dengan kekecewaan kemudian. Nefas Abis adalah tempat yang menakutkan, dan bahkan Supremes bertindak dengan hati-hati di sana bahkan selip sedikit pun dapat mengambil hidup Anda. Bahkan Dewa Emas tidak berani memasuki tempat berbahaya seperti itu tanpa pertimbangan itu adalah tempat yang hanya diraih oleh Dewa Emas Immortal dan manusia tinggi. Anda telah menembus ke tahap Immortal baru-baru ini, jadi saya tidak bisa membawa Anda bersama saya." Tang Xing berkata, "Tapi, bukankah kamu akan ada di sana? Selama kamu bersama denganku, aku tidak akan menghadapi bahaya sama sekali." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Jika aku membawamu bersamaku, kamu akan menjadi beban bagiku, dan itu akan meningkatkan kemungkinan bahaya. Saudaraku, kamu tidak ingin aku jatuh di Nefas Abis, kan?" "Itu." Tang Xing merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. "Kamu adalah kakak laki-lakiku sendiri, aku jelas tidak ingin ada bahaya menimpa kamu." "Baiklah kalau begitu. Karena kekuatan saya tidak cukup, maka saya tidak akan membebani Anda dengan mengikuti Anda di sana. Namun, Penatua Brother, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan membawa saya ke Nefas Abis ketika saya berhasil menembus tahap Immortal Emas yang sempurna. Aku ingin melihat seberapa kacau kota Nefas yang legendaris itu." Tang Xiu berkata dengan anggukan, "Aku akan berhasil menembus Supremacy Stage pada saat itu, jadi tidak akan berbahaya jika kamu menemaniku kemanapun. Anda memiliki janji saya." Tang Xing mengungkapkan senyum dan mengangguk. "Karena kita sudah selesai membicarakan ini, bisakah kita bicara tentang topik baru?" Tang Xiu bertanya, "Apa lagi yang kamu khawatirkan?" Tang Xiu berkata dengan malu, "Ibu telah menekan saya untuk menikah baru-baru ini. Saya bahkan belum berusia 100 tahun, namun dia ingin melihat saya menikah dan punya anak. Dia bahkan menggunakan Anda sebagai contoh buruk untuk memberitahu saya bahwa saya tidak bisa seperti Anda dan tidak punya anak begitu lama. Penatua Brother, Anda benar-benar tidak tahu berapa kali saya menerima tanda komunikasi saat saya berperang di Legiun." 1385. Tang Xiu menatap adiknya dengan tatapan Schadenfreude. Dia juga telah ditekan untuk menikah dan memiliki anak berkali-kali sebelumnya. Saat adik laki-lakinya menjadi dewasa, Ibu Tang Xiu telah mengalihkan fokus darinya menjadi adik lelakinya sekarang. Ketika Tang Xiu menyaksikan Tang Xing pergi, dia tertawa dalam hati karena membebaskan diri dari tekanan seperti itu juga merupakan jenis kebahagiaan. Nefas Abis. Tang Xiu telah membuat persiapan untuk mengunjungi tempat ini selama beberapa tahun, karena banyak sumber daya yang dia butuhkan adalah item yang berkaitan dengan alam iblis. Meskipun dia memiliki jumlah batu iblis dan kristal iblis yang melimpah, banyak sumber daya ini hanya dapat diperoleh di Nefas Abis. Fokus utama Tang Xiu saat ini adalah mengolah dan mencapai terobosan. Meskipun dia adalah kaisar kekaisaran Tang Besar,
kekuatannya saat ini hanya memungkinkan dia untuk bersaing dengan ahli tahap immortal emas tahap awal. Dia tidak punya pilihan selain untuk menyergap atau melarikan diri dari ahli tahap immortal emas tahap tengah karena dia tidak punya peluang untuk menang dalam pertempuran langsung. Menguasai. Sosok cantik melayang ke kamar dengan senyum di wajahnya. Gu Yan'er tiba di hadapan Tang Xiu dengan teratai emas yang bersinar dengan kilau emas di tangannya dan berkata, Regulus teratai emas dari Laut Teratai di Cekledonem telah menunjukkan tanda-tanda manifestasi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memanennya. Pandangan Tang Xiu jatuh pada lotus emas itu. Dia samar-samar bisa mendengar suara tangisan dari dalam lotus emas. Setelah beberapa waktu, dia meletakkan teratai emas ini di tangannya, mencari interiornya dengan indera spiritualnya, dan memasuki ruang emas setelah menerobos penghalang dengan mudah. Entitas emas seperti manusia mini yang tampaknya mengenakan cahaya bintang di tubuhnya memeluk lututnya dan menangis di dalam ruang emas yang kosong ini. Air matanya, cairan emas kental, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan melayang di seluruh ruang ini. Itu sudah membentuk jiwa yang hidup. Ketika Tang Xiu melihat entitas mini manusia seukuran ibu jari mengangkat kepalanya, dia melihatnya dengan perasaan spiritualnya dan mengungkapkan senyum. Setelah menarik kesadaran rohaninya, dia menuangkan Primal Chaos Force-nya ke lotus emas sambil mengucapkan mantra immortal kuno yang berubah menjadi sungai karakter immortal dan bergabung dengan ruang emas. Wah! Entitas emas berkedip dan berhenti menangis tiba-tiba. Itu duduk berlutut dan memungkinkan Primal Chaos Force memasuki lautan pengetahuannya. Mantra immortal yang telah berubah menjadi karakter immortal mirip dengan makanan lezat dan bergizi, jadi itu menyerap mereka dengan cepat. Gu Yan'er mengungkapkan ekspresi yang agak kesal ketika dia menyaksikan tindakan Tang Xiu ini dan menginjak kakinya dengan marah sebelum berbalik untuk pergi, meninggalkan bisikan kata-kata, kamu sepatu yang bagus sekali. Ini adalah harta yang luar biasa restoratif, namun Anda sebenarnya membantunya berkembang menjadi esensi. Sama sekali tidak menyenangkan. Bibir Tang Xiu melengkung tersenyum saat melihat Gu Yan'er pergi. 3 hari berlalu, dan ketika Tang Xiu menghabiskan hampir setengah dari pasukan Primal Chaos-nya, dia menghela nafas agak terkejut dan berhenti menuangkan Primal Chaos Force. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Little Golden Lotus, bagaimana mungkin kamu belum berterima kasih padaku karena telah memberimu nasib immortal ini? Teratai emas berubah menjadi cahaya keabuan dan berubah menjadi gadis mungil terbuka di depan Tang Xiu. Dia memiliki kulit yang putih dan terlihat sangat menggemaskan, tetapi sayangnya, tingginya hanya beberapa sentimeter. Dia memang terlihat sangat tampan ketika dia tersenyum. Terima kasih Tuan. Tang Xiu tersenyum dan berkata, kamu cukup pintar untuk benar-benar mengenali saya sebagai tuanmu segera. Saya sudah mengirimkan seni transformasi kepada Anda, jadi berdandanlah sekarang. Dimengerti. Gadis kecil itu berputar, dan pada detik berikutnya, dia mengenakan baju perang yang mirip dengan yang dipakai Tang Xiu. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah lambang di atasnya. Armor perang Tang Xiu memiliki 9 naga emas di atasnya sementara armor pertempuran gadis kecil itu memiliki 9 loti emas. Tang Xiu melanjutkan, teratai emas memasuki pertempuran di dunia yang dilanda perselisihan ini. Anda akan disebut Battle Lotus untuk selanjutnya. Pergi mencari Andi sekarang, dan belajar kultivasi darinya. Battle Lotus, yang baru saja diberi nama, bertanya, siapa Andi? Apakah dia akan memperlakukan saya dengan baik? Tang Xiu berkata, Andi adalah wanita saya, jadi dia secara alami akan memperlakukan Anda dengan baik. Tunggu dia di luar istana, dia akan segera ke sana. Pergi sekarang. Dimengerti, Tuan. Battle Lotus mengangguk dengan manis dan terbang keluar. Teratai emas yang mendapatkan bentuk manusia hanyalah selingan singkat untuk Tang Xiu. Dia bersedia membantu tanaman apapun yang telah membangkitkan kebijaksanaannya untuk mendapatkan bentuk manusia karena kekuatan terkuat Kekaisaran Tang besarnya tidak lain adalah monster immortal peringkat raksasa berusia 30.000 tahun. Beberapa bulan kemudian, Tang Xiu menyatakan ia memasuki kultivasi tertutup dan menyerahkan seluruh urusan kerajaan Tang besar kepada Gu Yan'er dan Apotheon Bella. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan Misty Spring Ocean untuk Nefas Abyss. Karena perjalanan ini akan penuh dengan bahaya, ia ditemani oleh 4 dewa emas sempurna, serta Old Sicamore, yang berada di tahap supremasi. 2 tahun kemudian, Tang Xiu dan kelompoknya tiba di domain Immortal Nefas. Nefas dipisahkan dari Immortal Lysium oleh ratusan domain Immortal dan terletak di wilayah yang sangat terpencil di dunia Immortal. Diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk bahkan seorang ahli tahap supremasi untuk melakukan perjalanan dari sini ke domain Immortal terdekat melalui teleportasi. Tuan, pintu masuk ke Nefas Abyss ada tepat di depan kita. Saya pernah mengunjungi Nefas Abyss sekali. Ini adalah tempat yang sangat kacau,
dan itu cukup umum untuk menemukan perampok atau pembunuh bahkan jika itu di zona masuk, Sui Monarch menjelaskan ketika dia mengamati pusaran hitam di depan mereka. Bibir Tang Xiu membentuk senyum ketika dia berkata, saya pernah diblokir oleh perampok di pintu masuk Nefas Abis, tetapi hasilnya adalah saya mengambil banyak harta mereka sebagai gantinya. Mari kita masuk. Meskipun kami belum membawa banyak kekayaan dari Kekaisaran Tang Besar, kami telah mengumpulkan sejumlah kekayaan selama 2 tahun terakhir saat melakukan perjalanan ke sini. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk kita habiskan di Nefas Abis. Bibir Sui Monarch berkedut beberapa kali ketika dia mendengar Tang Xiu menyebut kekayaan hanya sebagai sejumlah uang, dan membuatnya memandang ke sisi lain tanpa suara. Sebenarnya, hanya perlu 1 tahun bagi mereka untuk mencapai di sini dari Immortal Lyceum dengan kecepatan mereka. Namun, gurunya telah merampok banyak orang sepanjang perjalanan untuk mendapatkan kekayaan. Para kultivator jahat terutama mendapat yang terburuk karena mereka tidak hanya kehilangan kekayaan tetapi juga kehidupan mereka. Menurut perhitungannya, jumlah kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama 2 tahun terakhir akan setidaknya bernilai 100 juta Crystal Essences. Segera setelah itu, 2 sosok memasuki pusaran hitam dan muncul di dalam dunia yang gelap setelah teleportasi spasial berakhir. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang, dan langit yang luas berwarna abu-abu suram. Lantainya terbuat dari batu perapian hitam dan cukup keras. Ada juga semua jenis tanaman berbentuk aneh yang tumbuh di sini, dan kebanyakan dari mereka semua berwarna hitam atau merah. Nefas Abis memiliki total 9 lapisan, dan setiap lapisan sama besarnya dengan salah satu dari domain immortal yang besar. Penduduk asli dan para penggarap dari dunia immortal, alam iblis, alam monster, alam spirit, dan alam asura yang hidup di lapisan pertama tidak sekuat itu, jadi kemungkinan bahayanya cukup rendah di sini. Namun, setiap lapisan yang lebih dalam jauh lebih berbahaya daripada yang atas, dan kekuatan para ahli juga meningkat secara bersamaan. Sebenarnya, Nefas Abis bukan milik dunia immortal. Namun, itu juga bukan milik dunia lain dan bukan dimensi 9 lapis. Namun, seorang ahli yang licik telah membuka portal ke semua alam dari sini, dan sebagai hasilnya, tempat ini menjadi perhubungan kekacauan dan surga bagi para pendosa yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang baik hati akan ditelan di sini dan bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa untuk dimakamkan. Itu bukan tempat dongeng yang mirip dengan petani dan ular itu akan pernah terjadi. Lapisan mana yang kita kunjungi, Tuan? Sui Monarch bertanya, setelah memeriksa bahwa tidak ada kultivator yang hadir di sekitarnya. Tang Xiu berkata, ke lapisan ke-9, Kota Nefas. Napas Sui Monarch berbalik terangkat saat dia tersenyum pahit. Tuan, bagaimana kalau Supreme Sicamore menemanimu sementara aku kembali ke surga? Tang Xiu terkekeh dan berkata, yakinlah. Meskipun ada banyak bahaya dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-9, kecuali kita diserang oleh musuh yang kuat, masih terlalu dini untuk membiarkan Old Sicamore dan yang lainnya keluar. Kami akan beristirahat sebentar di hutan Nefas yang hilang ketika kami mencapai lapisan ke-6. Ada seorang ahli dari roh alam yang menjual Myriad Spirit Immortal Wine di sana. Tidakkah kamu ingin merasakannya? Wine roh Immortal Myriad. Sui Monarch menelan ludah dan berkata sambil tersenyum, saya pernah mencobanya sekali sebelumnya, tetapi saya hanya bisa membeli secangkir dan harus menghabiskan 1 juta kristal immortal untuk itu. Namun, rasanya benar-benar yang terbaik di antara anggur, dan itu juga cukup bermanfaat bagi tubuh. Tang Xiu tersenyum tipis. Sudah ribuan tahun sejak saya terakhir menyeruput Myriad Spirit Immortal Wine. Ada banyak anggur yang baik di seluruh dunia immortal. Namun, mungkin hanya ada beberapa yang bisa dibandingkan dengan Myriad Spirit Immortal Wine. Butuh beberapa hari bagi mereka berdua untuk mencapai pintu masuk lapisan kedua. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang mulus namun akhirnya diblokir di pintu masuk ke lapisan kedua. Selain itu, orang yang menghalangi mereka adalah seorang setengah baya berotot dengan janggut tak terurus yang memiliki pedang patah di punggungnya. Jual pedang, pria tinggi 150 cm itu menyatakan dengan nada yang terlalu kaku. Tang Xiu menertawakan sikap pria itu dan berkata, apakah Anda akan memaksa kami untuk membelinya? Iya, pria parubaya perlahan menarik pedang yang patah dari punggungnya, dan kemudian, dia menyerahkannya kepada Tang Xiu, 20 juta Crystal Essences, tidak sedikit. Tang Xiu memutar matanya dan berkata dengan sedih, apakah kamu pikir kita adalah boros? Bukankah terlalu keterlaluan untuk menjual pedang yang rusak seharga 20 juta Crystal Essences? Itu hampir harga artefak immortal kelas 9, sementara ini hanya pedang patah, itu saja. Pria parubaya itu berkata, aku butuh Crystal Essences, jadi kamu tidak akan rugi. Tang Xiu berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika Anda membutuhkan Crystal Essences? Itu tidak masalah bagi saya sama sekali.
Jika Anda ingin melakukan bisnis dengan saya, Anda harus membiarkan saya menilai barang Anda terlebih dahulu. Jika saya pikir itu sangat berharga, saya secara alami akan membuat kesepakatan dengan Anda. Namun, jika aku tidak merasa nilainya seperti itu, terserah pada keahlianmu untuk meletakkan pedang di leherku untuk membuatku membayar atau aku bahkan tidak akan mengeluarkan satu batu immortal untuk memberikanmu. Setelah mengatakan ini, dia mengambil pedang yang patah dan menuangkan Primal Chaos Force di dalamnya. Yang mengejutkannya, tidak seperti artefak immortal lainnya yang sedikit menolak Primal Chaos Force-nya, benda itu dengan lancar memasuki pedang patah ini. Hanya ada dua kemungkinan untuk hal seperti itu terjadi. Yang pertama adalah bahwa itu adalah artefak immortal yang secara pribadi disempurnakan oleh individu. Setelah memeliharanya di dalam tubuh untuk waktu yang lama, artefak immortal akan mendapatkan perasaan dan menjadi artefak kehidupan immortal individu. Yang kedua adalah situasi yang mirip dengan bagaimana Tang Xiu mendapatkan pedang Divine. Seseorang dapat melalui percobaan api dan menjadi pemilik artefak dengan mendapatkan pengakuannya dan membuatnya menjadi artefak kehidupan Divine mereka. Selain pedang Severance yang telah membuat penampilan singkat di dunia immortal sekali sebelum menghilang, senjata Divine terkuat dan paling tajam yang pernah dilihat Tang Xiu sejauh ini adalah pedang Divine yang ia miliki di dalam tubuhnya. Indeks senjata Divine berisi entry puluhan ribu senjata Divine terkuat, dan 10 di antaranya adalah artefak Divine. Namun, artefak Divine ini semua berada di tangan Supremes dari Sekte Super, sehingga mereka jarang muncul di luar. Bekas senjatanya, pedang bintang langit, juga merupakan artefak Divine. Namun, itu dihancurkan ketika dia sedang melintasi kesengsaraan Divine-nya. Disebut apakah itu? Tang Xiu bertanya dengan tenang sambil mengangkat kepalanya untuk melihat pria paruh baya itu. Aku tidak tahu, jawabnya. Tang Xiu menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkannya? Tempat tinggal Raja Iblis, kata pria paruh baya itu. Tang Xiu merasa sedikit terkejut, dan cara dia memandang pria paruh baya yang berdiri di depannya berubah. Demon King S Abode adalah zona berbahaya dan menakutkan yang terletak di lapisan ke-9 Nefas Abis. Bahkan jika itu adalah Supreme, kemungkinan mereka keluar dari sana tanpa cedera hampir nol. Dia juga pernah mencoba memasuki Raja Iblis Raja setelah menjadi Supreme untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis dengan menyesal. Namun, ia mendapat cedera serius hanya setelah melintasi setengah jarak dan akhirnya harus kembali dengan tangan kosong. Raja Iblis Regretless adalah ahli yang menakutkan dari alam iblis 100.000 tahun yang lalu dan merupakan ahli terkuat yang tak terbantahkan dalam dunia iblis di masa itu. Selain itu, kultivasinya melonjak dengan kecepatan sangat tinggi. Hanya perlu 8.000 tahun baginya untuk berhasil melewati kesengsaraan Divine dan naik ke alam dewa. Tang Xiu menatap pria parubaya itu dengan dalam dan bertanya, kamu memasuki tempat Raja Iblis. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya tidak mencapai Supremacy Stage, kan? Aku seorang immortal emas yang sempurna, tapi aku sudah masuk sekali, jawab pria parubaya itu. Tang Xiu mengungkapkan kekagumannya dengan gerakan dan kemudian berkata, itulah nasib immortal dan keajaiban takdir. Biarkan saya membuat tebakan terakhir, kalau begitu. Kamu seharusnya tidak memasuki rumah Raja Iblis untuk warisan Raja Iblis, tetapi untuk bunuh diri, kan? Iya, suara pria parubaya itu masih tanpa emosi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Lebih baik menjalani kehidupan yang buruk daripada bertemu kematian yang baik, benar-benar tidak perlu khawatir atas kejadian dalam hidup. Biarlah, aku akan membeli pedang yang patah ini, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku sebelum aku melakukannya. Anda seharusnya bertemu dengan banyak dewa yang memasuki Nefas Abis dan memaksa mereka untuk membeli pedang, tetapi apakah tidak ada yang mau membelinya? Ada banyak orang seperti itu, tetapi mereka semua terlalu miskin, jawab pria paruh baya itu. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak, 20 juta Crystal Essences adalah jumlah besar untuk immortal emas yang sempurna. Hanya Supremes yang bisa memiliki jumlah kekayaan yang sangat besar karena bahkan mungkin untuk membeli petarung Deathmatch Immortal Golden Stage sempurna dari arena narapidana dengan jumlah sebesar itu. Tang Xiu mengeluarkan 20 juta Crystal Essences dari cincin interspatial di saat berikutnya dan menyerahkannya kepada pria paruh baya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut kami menyerang kamu untuk mengambil pedang yang rusak ini? Saya pasti akan menghemat 20 juta Crystal Essences dengan cara itu. Aku memang takut akan hal itu, tetapi kematian juga merupakan perhentian immortal. Tang Xiu menatapnya dengan intens sebelum menempatkan pedang yang patah di dalam pedang interspatial dan berkata sambil tersenyum, saya punya satu pertanyaan terakhir. Boleh aku tahu kamu dipanggil apa? Pria parubaya itu mengangkat kelopak matanya dan berbicara perlahan setelah berhenti sejenak, aku akan menjawabmu sejak kamu membeli pedang. Saya dipanggil Elang. Burung Raja Wali. Hanya Elang.
Kilau yang tidak biasa melintas di mata Tang Xiu saat dia menanyakan hal ini. Iya, mengatakan demikian, pria parubaya itu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk lapisan kedua. Detik berikutnya, dia menghilang ke pusaran hitam dan berawan. Tang Xiu menyipitkan matanya sebelum melihat ke arah Raja Sui dan bertanya dengan samar, apakah Anda pernah mendengar nama ini? Ekspresi rumit melayang di wajah Sui Monarch saat dia berkata dengan anggukan, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Nama itu memiliki reputasi yang terkenal juga. Seorang ahli emas immortal bernama Elang membuat penampilannya 4000 tahun yang lalu dan membunuh puluhan dewa emas serta 8 dewa emas sempurna dalam kurun waktu hanya 8 tahun. Dia membunuh immortal emas yang sempurna rata-rata setiap tahun saat itu, dan 3000 tahun yang lalu, dia membantai sekitar 18.000 setan di domain immortal lautan Phantasmagoria yang mencakup lebih dari 10 ahli immortal emas sempurna. Dia sudah menerobos ke tahap immortal emas yang sempurna pada saat itu, 1800 tahun yang lalu. Dia menyerbu ke laut kematian sendirian untuk seorang wanita cantik dan membantai ribuan bawahan Great Emperor Deadgod dan bertarung dengannya selama beberapa bulan, kemudian dia menghilang tanpa bekas setelah terluka parah olehnya. Semua perbuatannya adalah dongeng legenda, dan kecuali untuk satu orang, tidak ada orang lain yang legenda memiliki kemegahan seperti itu. Ekspresi Tang Xiu berubah saat dia bertanya, siapa orang itu? Kaisar Besar Kultivasi Bintang, kata Sui Monarch. Tang Xiu terkekeh secara internal karena dia tidak pernah berharap Sui Monarch memiliki penilaian yang tinggi tentangnya. Namun, untuk menjadi seorang Supreme, dia memang mengalami beberapa kesulitan serta pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menjadi Supreme dengan berdiri di atas mayat jutaan ahli. Ayo, mari kita ikuti setelah dia untuk melihat apa yang menyenangkan. Saya benar-benar ingin tahu mengapa dia membutuhkan begitu banyak Crystal Essences. Keduanya memasuki pusaran segera setelah itu. Lapisan kedua Nefas Abyss adalah hutan yang terdiri dari batu-batu hitam yang padat, dan masing-masing berukuran bervariasi, dengan yang tertinggi beberapa ribu meter dan yang terpendek hanya beberapa meter. Karenanya, alam ini menggambarkan pemandangan yang sangat tidak biasa. Tang Xiu dan Sui Monarch mengekor elang dari belakang dengan berani tanpa niat untuk bersembunyi. Selama perjalanan, elang mengalami masalah beberapa kali. Penduduk Nefas Abyss menyerangnya untuk menjarah barang-barangnya, setan-setan dari alam iblis mengepungnya, dan bahkan para ahli dari alam monster menyerangnya. Namun, dia menyelesaikan setiap serangan dengan mudah, dan semua musuh yang menyerangnya akhirnya binasa. Tang Xiu dan Sui Monarch tidak membantu dan melihat pemandangan seolah-olah mereka menonton pertunjukan yang bagus. Selama waktu ini, Tang Xiu mengeluarkan pedang patah yang diterimanya dari elang dan memberinya aliran Primal Chaos Force untuk memulihkan retakan pada pedang yang patah dan memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ia tidak memiliki jiwa pedang, namun ia memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Primal Chaos Force tidak mengalami halangan apapun, dan dia bisa menggunakannya dengan sempurna. Setelah berusaha mengendalikannya dengan niat divine, Tang Xiu menemukan bahwa ia memiliki kontrol yang sangat lancar terhadapnya dan merasa hampir seperti mengendalikan jarum yang tidak memiliki berat sama sekali. Setelah memeriksa bagian dalam pedang dengan niat divine, ia bahkan menemukan bahwa ada cahaya berukuran titik kecil di dalamnya yang melepaskan aura esoterik yang kuat. Meskipun itu adalah pedang yang patah, itu harus menjadi artefak dari tingkat yang lebih tinggi dari pedang bintang langit yang aku miliki sebelumnya. Kekuatannya bahkan mungkin bisa menyamai 10 senjata divine teratas dari indeks senjata divine. Jika saya bisa mengembalikannya dengan sempurna dan membuatnya melahirkan jiwa divine, mungkin nilainya bahkan mungkin mencapai tingkat di luar harapan saya. Meskipun aku cukup mahir dalam memperbaiki artefak, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengembalikan pedang yang rusak ini dengan sempurna. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya, jadi memulihkan pedang yang rusak ini dengan sempurna mungkin hanya mimpi pipa. Setelah itu, Tang Xiu dan Sui Monarch mengikuti elang melalui lapisan ketiga, keempat, dan kelima dari Nefas Abyss dan akhirnya mencapai lapisan keenam. Mereka kemudian menemukan bahwa dia tidak menuju pintu masuk lapisan ketujuh, melainkan menuju hutan Nefas yang hilang. Meskipun mereka bertiga telah bertemu beberapa musuh yang menyembunyikan niat jahat terhadap mereka, mereka tidak takut sama sekali. Biaya masuk standar untuk memasuki hutan Nefas yang hilang adalah 10 kristal untuk setiap orang. Anda dapat membayar dengan kristal immortal, kristal setan, kristal rakasa, kristal roh, atau kristal gelap. Hanya mereka yang membayar biayanya diizinkan memasuki hutan Nefas yang hilang, dan mereka yang berani mengganggu tanpa membayar semua akan dibunuh tanpa kecuali. Hanya ada satu jalur tunggal yang mengarah ke dalam hutan Nefas yang hilang. Demon tertinggi, monster immortal, serta 4 dewa emas sempurna, total 6 kultivator telah memasang penghalang jalan untuk mengumpulkan biaya tol dari mereka yang ingin masuk.
Tang Xiu memandang saat Elang membayar 10 kristal immoral dan diam-diam masuk. Dia segera mengambil 20 kristal immortal dan menyerahkannya kepada 6 kultivator sebelum memasuki hutan bersama dengan Sui Monarch. Hutan Nevas yang hilang terdiri dari pohon-pohon pinus hitam yang dipesan secara acak yang tingginya ribuan meter. Namun, setiap pohon pinus hitam sangat keras. Artefak immortal tipe kediaman dapat dilihat dalam jarak 10.000 meter, dan bahkan ada beberapa orang yang mendirikan kios di luar. Semua jenis makhluk yang telah meninggalkan rumah mereka untuk domain immortal Nevas berjalan di sini dan tidak menunjukkan permusuhan satu sama lain. Mereka memeriksa semua toko dan kios untuk memilih harta yang menarik perhatian mereka. Jumlah toko dan kios berkurang jumlahnya semakin jauh seseorang merambah hutan, dan jarak di antara mereka juga meningkat banyak. Tang Xiu dan Sui Monarch mengikuti Elang jauh ke dalam hutan, dan setelah 2 hari, mereka melihatnya berhenti di depan sebuah toko. Old Demon Week, suara Eagle tampak luar biasa dingin ketika dia memanggil nama ini. Seorang ahli tinggi dan kokoh dari realem iblis dengan penampilan jelek berjalan keluar dari toko perlahan. Dia mengangkat kelopak matanya, dan setelah melihat Elang, alisnya melengkung ketika dia mengungkapkan senyum di wajahnya dan bertanya, apakah Anda membawa 24 juta Crystal Essences? Elang melemparkan cincin interspatial kepadanya dan berkata, beri aku ambrosia konsolidasi jiwa. Ahli realem iblis memeriksa jumlah Crystal Essences yang ada di dalam dan berseru dengan kagum, kamu hampir tidak memiliki 3 juta Crystal Essences 1 dekade yang lalu. Saya tidak pernah berharap Anda benar-benar akan mengumpulkan 24 juta Crystal Essences dalam waktu yang singkat. Saya sangat mengagumi Anda untuk itu. Inilah ambrosia konsolidasi jiwa. Elang menerimanya dengan gerakan secepat kilat, dan setelah memeriksanya, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat saat ia menangkup ke arah ahli realem iblis. Karena kesepakatan telah selesai, bisakah kamu sekarang memberitahuku di mana aku bisa membeli seni konsolidasi jiwa rahasia? Ahli realem iblis menunjuk ke arah kedalaman hutan dan berkata dengan senyum berseri-seri, pergi 5.000 km ke arah sana, dan Anda akan melihat sebuah toko bernama Demon Soul Palace. Bos toko itu berspesialisasi dalam menjual semua jenis catatan immortal dan seni rahasia dari alam iblis, monster, immortal, dan roh singkatnya, ini adalah tempat di mana Anda dapat memperoleh segala dan semua jenis seni rahasia. Terima kasih. Elang mengangguk dan bergegas menuju kedalaman hutan Nevas yang hilang bahkan tanpa menatap Tang Xiu dan Sui Monarch, bertindak seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Perjalanan sejauh 5.000 km ini tidak terlalu jauh baginya, dan karena dia bergegas dengan sekuat tenaga, hanya perlu 10 napas untuk sampai di hadapan istana setan jiwa. Elang selalu memiliki ekspresi suram di wajahnya, dan dia bertindak tegas juga, semua untuk mencapai tujuannya. Namun, ketika dia berdiri di hadapan Demon Soul Palace, wajahnya yang tanpa ekspresi menunjukkan beberapa keraguan, mencegahnya melangkah bahkan 1 kaki pun ke dalam. Pada saat ini, dia berbalik untuk melihat Tang Xiu dan Sui Monarch. Pinjami aku 10 juta Crystal Essences dengan imbalan bantuan. Setelah diam selama 1/4 jam penuh, ia mengirim transmisi suara ke Tang Xiu dengan tenang. Tang Xiu mengeluarkan 10 juta Crystal Essences dari cincin interspatial dan menyimpannya di dalam cincin interspatial yang tidak terikat sebelum melemparkannya ke arahnya. Elang menerima cincin itu dan bertanya melalui komunikasi suara. Boleh aku tahu namamu, Tuan? Kaisar Tang Tang Agung. Aku akan mengingatnya. Elang mengambil napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke dalam Demon Soul Palace dan bergegas menuju konter penjualan. Dia memandang lelaki tua yang mengantuk yang duduk di belakang meja dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin membeli seni rahasia konsolidasi jiwa. Pria tua yang mengantuk itu membuka matanya dengan enggan dan meregangkan badan dengan lemah sebelum menjawab dengan tenang, tukarkan dengan artefak immortal kelas 8. Eagle mengerutkan alisnya dan berkata, aku akan membelinya dengan Crystal Essences. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa membeli seni konsolidasi jiwa dengan uang. Anda hanya bisa barter untuk itu. Barter dengan artefak immortal kelas 8. Elang tidak menyadari aturan dari istana jiwa setan ini, dan dia tidak memiliki artefak immortal kelas 8 juga. Satu-satunya artefak immortal yang dia miliki saat ini adalah artefak immortal kelas 3 karena dia telah menjual harta kelasnya yang lebih tinggi untuk membeli Soul Consolidation Ambrosia. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Eagle berbalik untuk melihat ke arah Tang Xiu, yang telah berjalan di belakangnya dan mengenakan senyum pahit saat ia mengirim transmisi suara lagi. Pinjamkan aku artefak immortal kelas 8. Aku akan berutang budi padamu. Ikuti aku. Tang Xiu menghela nafas secara internal karena dia sudah tahu tujuan Eagle sepenuhnya sekarang. Dia ternyata pergi, dan setelah mencapai tempat kosong terdekat di hutan, dia melihat ke arah Elang yang mengikutinya dan berkata dengan tenang,
alasan kamu membeli Soul Consolidation Ambrosia dan mencoba membeli Soul Consolidation Art seharusnya untuk konsolidasi jiwa seseorang yang terluka, kan? Itu benar, jawab Eagle. Tang Xiu mengeluarkan slip batu giok kosong dan mengukir Soul Consolidation Art di atasnya segera. Dia kemudian melemparkannya ke arah Eagle dan berkata, tidak perlu bagimu untuk menggunakan artefak immortal kelas 8 untuk ditukar dengan Soul Consolidation Art. Adapun Ambrosia konsolidasi jiwa, jika Anda bertanya kepada saya tentang hal itu sebelumnya, saya bisa memperbaikinya untuk Anda, dan harganya bahkan tidak akan 1/10 dari apa yang Anda keluarkan untuk itu. Eagle dengan cepat membaca Soul Consolidation Art pada slip batu giok, dan ekspresi syukur muncul di wajahnya begitu dia selesai melewatinya dan telah mengukirnya dalam-dalam ke dalam ingatannya. Dia menatap Tang Xiu dengan tajam dan bertanya, apakah kamu sangat tangguh? Jauh lebih tangguh daripada yang bisa kau bayangkan. Tang Xiu tersenyum tipis. Eagle menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan lain, jika Anda menggunakan Soul Consolidation Ambrosia bersama dengan Soul Consolidation Art, apa peluang untuk berhasil mengkonsolidasikan jiwa seseorang? 100%, jawab Tang Xiu dengan tenang. Jantung Elang berdebar kencang, dan secerca rasa tidak percaya melintas di matanya. Dia memahami keadaan kasus seperti itu dengan sangat baik. Bahkan seorang ahli agung memiliki peluang 80% untuk berhasil mengkonsolidasikan jiwa dengan bantuan Ambrosia konsolidasi jiwa dan seni konsolidasi jiwa. Oleh karena itu, dia benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa orang di hadapannya 100% yakin tentang hal itu, karena itu berarti tidak ada risiko gagal sama sekali. Tang Xiu memperhatikan perubahan ekspresinya dan berkata dengan samar, saya telah mengkonsolidasikan jiwa hampir 100 kali sampai sekarang, dan kecuali gagal 3 kali dalam 10 kali pertama, saya telah berhasil dalam sisanya. Elang menatap Tang Xiu dengan tegas dan berkata, cukup berbahaya untuk mengikutimu. Hanya setelah mengarungi lautan darah dan melangkahi gunung-gunung mayat dan melayang-layang di batas kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, seorang ahli dapat mengasah diri mereka sendiri menjadi pisau yang tajam. Tang Xiu terus berbicara, hanya dengan begitu mereka dapat menembus semua musuh yang mereka hadapi untuk mendapatkan disposisi yang gagah berani dan mendapatkan kualifikasi untuk menuju tahap supremasi dan ketuhanan. Elang mengeluarkan Ambrosia konsolidasi jiwa dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Bantu aku mengkonsolidasikan jiwa, dan aku akan siap sedia dan memanggil di masa depan. Tang Xiu tidak menerimanya dan malah bertanya dengan tenang, kamu sudah mendapatkan Ambrosia konsolidasi jiwa dan seni konsolidasi jiwa, jadi mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Anda harus tahu bahwa jika saya membantu Anda mengkonsolidasikan jiwa orang itu, jejak aura saya akan menginfeksi mereka, dan jika saya mati di masa depan, mereka juga akan menderita serangan balasan. Namun, jika Anda dapat berhasil naik ke Godut di masa depan, dia setidaknya akan bisa menembus ke tahap immortal emas yang sempurna. Elang melanjutkan setelah jeda, selain itu, saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat keberhasilan 60%, apalagi 100%. Selain itu, karena dia akan terinfeksi oleh aura Anda, karma yang menghubungkan Anda dengannya akan memastikan kesetiaan dan pengabdian saya kepada Anda. Katakan, siapa dia? Tang Xiu bertanya dengan suara berat. Peri Ignis, istriku, jawab Eagle. Tang Xiu menarik pedang panjang dari cincin interspatialnya. Senjata Divine ini adalah artefak sihir klan Pracantator Diablo. Dalam hal kelas, itu pasti setara dengan artefak immortal kelas 8. Dia menyerahkannya kepada Eagle dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan bertindak sebagai pedangku untuk selanjutnya dan harus menagih kemanapun aku menunjuk. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Hati Elang bergetar keras, dan dia segera mengambil sumpah immortal. Tang Xiu mengangguk puas dan berkata dengan lemah, nefas abis bukan tempat yang baik untuk mengkonsolidasikan jiwa. Saya juga harus berurusan dengan beberapa urusan terlebih dahulu, jadi saya akan membantu Anda mengkonsolidasikan jiwa Peri Ignis ketika kita meninggalkan nefas abis. Baik, meskipun Elang ingin bertemu istrinya lagi, dia tahu bahwa mengkonsolidasikan jiwa bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, dan nefas abis benar-benar bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Jika mereka mengalami masalah atau bahaya selama proses itu, semuanya akan sia-sia, dan jiwa immortal istrinya akan menghilang bukannya konsolidasi. Sui Monarch bersama Tang Xiu sejak awal, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan benar-benar merekrut elang terkenal ke sisinya dengan sukses, dan itu juga dengan begitu mudah. Diberkati oleh takdir, Sui Monarch hanya bisa menjelaskannya sendiri menggunakan kata-kata seperti itu, atau dia merasa terlalu sulit untuk menjelaskan semua yang terjadi di sekitar Great Tang Heavenly Emperor. Tuan, seseorang mengikuti kita. Sui Monarch menekan kekaguman tulusnya ke kedalaman hatinya dan berbicara dengan suara rendah setelah Tang Xiu dan Eagle selesai berbicara dengan benar. Tang Xiu berkata dengan anggukan, saya sudah menemukan mereka.
Dua kelompok seharusnya mengikuti kita untuk beberapa waktu sekarang. Sui Monarch bertanya, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim mereka? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tidak perlu cemas seperti itu. Meskipun sudah lama sejak saya mengunjungi hutan Nefas yang hilang, saya masih ingat aturan tempat ini. Tidak ada yang diizinkan untuk bertarung di sini terlepas dari ras atau kultivasi mereka, atau mereka akan dikepung oleh para kultivator lainnya dan dikejar sampai mati. Hutan Nefas yang hilang ini adalah tempat dengan banyak bakat tersembunyi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa seorang ahli tertinggi bersembunyi di pengasingan di sini. Saya tidak ingin mati begitu cepat, jadi mari kita berurusan dengan mereka yang mengikuti kita begitu kita meninggalkan tempat ini. Dimengerti. Sui Monarch mengangguk dengan hormat. Elang juga menyatakan pandangannya. Saya tahu sejarah salah satu kelompok mengikuti kami. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari 4 ahli Asura, dan masing-masing dari kekuatan mereka dapat mencocokkan immortal emas sempurna dari dunia immortal. Saya pernah melihat mereka menyerang 2 ahli iblis, dan hanya butuh setengah waktu untuk membunuh 2 ahli iblis. Tang Xiu tersenyum tipis. Kita tidak perlu takut apapun, bahkan jika ada lusinan dari mereka selama mereka tidak memiliki yang tertinggi di antara mereka. Ayo pergi. Saya belum pernah mencicipi wine roh immortal yang hilang dari segudang hutan Nefas yang hilang dalam waktu yang lama. Saya ingin tahu apakah Tuhan Yang Maha Tinggi Wedra masih ada di sini. Yang Mulia Wedra telah RIP. Dia meninggalkan Los Nefas Abyss 700 tahun yang lalu dan terbunuh bahkan sebelum dia bisa meninggalkan Nefas Abyss. Elang senyum di wajah Tang Xiu membeku, dan dia memutar kepalanya dengan kaku untuk menatap mata Eagle sebelum bertanya, siapa yang membunuhnya? Jika aku mengingatnya dengan benar, dia pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengambil langkah di luar Los Nefas Forest. Elang bisa merasakan niat membunuh yang penuh dengan tatapan Tang Xiu, jadi menjawab dengan hormat, ada desas-desus bahwa Tuhan Yang Maha Tinggi Wedra memiliki persahabatan yang mendalam dengan Kaisar Besar Kultivasi Bintang, jadi ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Besar Kultivasi Bintang gagal kesusahan dan tewas dalam jiwa. Tubuh dan bawah klannya diserang oleh Sekte Pil Dalam dan Istana Immortal, Tuhan Tertinggi Wedra memutuskan untuk menentang sumpahnya untuk melindungi Sekte Suci Vermilion Bird. Namun, para ahli Nefas Abyss yang tak terhitung jumlahnya memandang kekayaan yang telah ia kumpulkan selama tinggalnya yang lama hampir 10.000 tahun di hutan Nefas yang hilang dan dari menjual myriad spirit immortal wine yang tak tertandingi. Para ahli yang mengidam-idamkan kekayaannya tidak bisa bertindak melawan Maha Tinggi Wedra karena dia tidak pernah meninggalkan hutan Nefas yang hilang, tapi siapa yang melakukannya? Tang Xiu memotong kata-katanya dan bertanya dengan nada dingin. Hantu surgawi tertinggi, jawab elang. Sudut mulut Tang Xiu berkedut beberapa kali dengan keras sebelum dia tertawa ganas. Alangkah baiknya, ini adalah kenalan lama lainnya. Ini sangat menarik. Sepotong sampah yang memohon padaku untuk menyelamatkan hidupnya dulu benar-benar berani membunuh teman dekatku. Jawab aku, elang. Karena Tuhan Yang Maha Tinggi Wedra telah meninggal, siapa yang menjual wine roh immortal milik saya sekarang? 4 putra agung Lord Wedra, jawab Eagle. Tang Xiu tidak berkata lagi, dan mereka bertiga bergegas dengan perjalanan mereka. Meskipun dia belum datang ke sini dalam ribuan tahun, dia masih ingat seluruh rute ke toko Supreme Lord Wedra dengan jelas. Setengah hari kemudian, dia tiba di depan sebuah istana yang berwarna hitam pekat, seperti tinta, dan melihat pada tanda toko yang memiliki naga dan phoenix menari yang mengelilingi kata-kata Myriad Spirit Palace. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melangkah ke dalam toko. Selamat datang, pelanggan. Seorang pria jangkung berotot dengan janggut di seluruh wajahnya menyambut mereka. Sebuah kilatan melintas melewati matanya saat dia mengamati kelompok Tang Xiu dan bertanya dengan senyum di wajahnya, apakah Anda di sini untuk membeli Myriad Spirit Immortal Wine? Jika demikian, saya mungkin harus mengecewakan Anda, pelanggan, karena Myriad Spirit Immortal Wine sudah terjual habis. Jika Anda bertekad untuk membelinya, Anda mungkin harus menunggu selama beberapa bulan. Kamu yang mana? Tang Xiu bertanya dengan suara yang dalam. Apa? Pria jangkung dan berotot itu terkejut sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi bingung. Tang Xiu bertanya lagi, putra mahkota yang maha tinggi, Wedra. Jika saya tidak salah ingat, ia memiliki total 6 putra. Saya telah melihat putra tertua, tertua kedua, dan putra tertua ketiga, tetapi tidak Anda. Pria berotot itu memeriksa Tang Xiu sebentar dan menjawab segera setelah itu, aku Wedra Darkshin, putra tertua keempat. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, Tuan? Tang Xiu berkata, saya adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar, Kaisar Langit Agung Tang. Wedra Darkshin, aku tidak bisa memberitahumu beberapa hal sekarang. Tetapi,
Saya harap Anda dapat memanggil saudara-saudara Anda sekaligus dan meminta mereka untuk datang menemui saya segera karena masalah yang akan saya bicarakan ini sangat terkait dengan Anda semua. Itu Wedra Darkshin menunjukkan beberapa keraguan, tetapi setelah melihat ekspresi dingin di wajah Tang Xiu, dia mengangguk pada akhirnya dan mengirim 3 tanda komunikasi. Segera setelah itu, 3 sosok muncul sebelum Tang Xiu berturut-turut dengan gerakan secepat kilat. Saudara keempat, apakah sesuatu yang besar terjadi? Mengapa Anda meminta kami untuk bergegas ke sini? Ya, saudara keempat, anggur baru di gudang anggur berada pada tahap paling kritis saat ini, jadi jika itu bukan sesuatu yang penting, saya ingin kembali dan mengawasinya segera. Siapa mereka? Wedra Darkbeard, Wedra Darkwing, dan Wedra Darkrage, 3 bersaudara, bertanya satu demi satu. Wedra Darkshin berkata, saudara kedua, saudara kelima, saudara keenam. Tenang dulu, kita bisa membicarakan masalah lain nanti. Great Tang Heavenly Emperor, saya telah mendengar tentang Anda dan Great Tang Empire Anda sebelumnya. Namun, saya tidak mengerti mengapa Anda meminta saya memanggil ketiga saudara lelaki saya. Tang Xiu mengarahkan pandangannya ke semua yang memiliki tubuh tinggi dan berotot. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, bahwa aku menemui ayahmu. Ekspresi Wedra Darkbeard berubah, dan dia berkata, kamu adalah Kaisar Langit Agung Tang, ya. Apa yang Anda maksud dengan kata-kata itu? Apakah Anda tidak menyadari bahwa ayah saya sudah? Tang Xiu memotongnya. Sebagai teman lama, aku ingin mengucapkan doaku padanya. Setelah mendengar kata-kata teman lama, keempat saudara itu saling melirik dan segera berkomunikasi melalui transmisi suara. Setelah itu, Wedra Darkbeard menjawab Tang Xiu, karena kamu adalah teman lama ayahku, Tuhan, tolong ikuti kami. Pintu masuk Myriad Spirit Palace ditutup dengan suara keras, dan keempat bersaudara dengan cepat memasuki tempat suci dalam istana bersama dengan Tang Xiu dan kelompoknya. Setelah berjalan untuk menghabiskan sebatang dupa yang membakar waktu, mereka mencapai aula luas yang memiliki berbagai jenis bunga mekar di dalamnya dan juga binatang buas immortal bermalas-malasan. Tablet peringatan Supreme Lord Wedra telah ditempatkan di bagian terdalam aula. Tang Xiu melihat tablet peringatan hitam pekat dan tidak bisa membantu tetapi meneteskan 2 tetes air mata dari matanya. Dia mendekati tablet peringatan langkah demi langkah dan memasukkan dupa ke pedupaan tembaga setelah membakarnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan meletakkannya di dadanya sebelum membungkuk dan berkata dengan suara merenung, teman lama, kamu pernah berkata bahwa kamu tidak lagi memiliki koneksi ke hal-hal yang terjadi di dunia luar, jadi mengapa kamu melakukannya itu? Setelah lama diam, Tang Xiu menegakkan punggungnya dan menyatakan dengan sungguh-sungguh. Aku, Kaisar Langit Agung Tang, mengambil sumpah immortal di depanmu. Aku tidak akan beristirahat dalam hidup ini sampai aku membalasmu. Kecuali roh tertinggi surgawi telah binasa baik dalam jiwa dan raga, aku bahkan rela pergi ke Yellow Springs of the Underworld untuk menyerang Nine Nether Underworld dan merobek tubuhnya menjadi ribuan keping. Keempat saudara Wedra saling memandang, dan meskipun sedikit kebencian melintas di depan mata mereka, mereka dikejutkan oleh sumpah Tang Xiu karena mereka tidak pernah mendengar bahwa Kaisar Tang Besar Surgawi memiliki persahabatan dengan ayah mereka. Kakak kedua, Kaisar Langit Tang Besar ini mengatakan bahwa dia pernah melihatmu sekali. Apakah kamu tidak mengenalinya? Wedra Darkshin mengirimkan transmisi suara kepada saudara keduanya. Wedra Darkbeard terkejut, dan setelah mengamati Tang Xiu untuk sementara waktu, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin kamu lupa karena sudah terlalu lama. Dia menyebutkan bahwa dia tidak hanya melihatmu tetapi juga First Brother dan Third Brother juga, kata Wedra Darkshin. Wedra Darkbeard menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin aku akan mengingatnya salah kecuali dia tidak ada dalam ingatanku sama sekali. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Tang Xiu berbalik dan menyapu pandangan keempat saudaranya sebelum bertanya, bagaimana kakak tertua dan ketiga Anda meninggal? Wedra Darkbeard menjawabnya, mereka menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempekerjakan sekelompok dewa emas sempurna untuk membalaskan dendam ayahku dan pergi mencari Supreme Heavenly Ghost, tetapi mereka semua akhirnya mati untuknya. Tang Xiu bertanya, karena Anda memiliki kebencian yang benar-benar tidak dapat didamaikan dengan roh surgawi tertinggi, Anda harus melacak gerakannya. Bisakah Anda memberitahu saya di mana dia sekarang? Wedra Darkbeard menjawab, domain immortal hantu surgawi, dunia immortal. Tang Xiu tertawa ganas. Aku tidak pernah berpikir dia benar-benar akan pergi ke dunia immortal. Itu bagus. Saya akan memberi Anda 4 pilihan sekarang. Simpan Myriad Spirit Palace kembali dan tinggalkan hutan Nefas yang hilang bersamaku untuk membuat persiapan untuk membalas ayah dan saudara-saudaramu. Aku tidak akan memaksamu sama sekali jika kamu tidak mau melakukan itu. Saya akan membalas teman lama saya, apapun masalahnya.
Setelah mendengar kata-kata ini, Wedra Darkbeard berbalik untuk melihat ke arah ayahnya, tablet peringatan Supreme Lord Wedra. Saudara-saudaranya juga mengikuti tindakannya. Dia kemudian berlutut dengan kedua tangan dan bersujud dengan keras sehingga kepalanya menghantam lantai beberapa kali dan berkata dengan suara yang dalam, sebagai seorang putra, seorang adik lelaki, dan seorang kakak lelaki, saya memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah ini dalam dan kebencian yang tak dapat didamaikan. Kami, saudara-saudara, sudah lama mendengar tentang ketenaran Kaisar Langit Tang Besar. Ayah, kakak pertama, kakak ketiga. Kami awalnya percaya bahwa kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam Anda sepanjang hidup kami, tetapi kami dapat melihat harapan sekarang. Kami bersedia mengikuti Great Tang Heavenly Emperor selama kami dapat membalas dendam kepada kalian semua. Kami 4 bersaudara, keturunan dari keluarga Wedra, bahkan tidak akan mengangkat alis bahkan jika kami akhirnya mati dalam mencapai ini. Membanting. Wedra Darkshin, Wedra Darkwing, dan Wedra Darkrage juga berlutut di belakangnya. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mata mereka gelazet kaca, tetapi mereka semua telah menentukan ekspresi di wajah mereka. Sumpah immortal adalah sumpah yang sangat penting di dunia immortal. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin mengikat itu pada mereka. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya Tang Xiu, jadi mereka bersedia mempercayainya sekali ini. Wedra Darkbeard bangkit dan memandang Tang Xiu sebelum berkata dengan khusyuk, Kaisar Besar Tang Heavenly, kami akan meninggalkan tempat ini dan mengikuti Anda, tetapi Anda harus menjawab pertanyaan tentang kami terlebih dahulu. Jika kami puas dengan balasan Anda, kehidupan kami 4 bersaudara akan menjadi milik Anda untuk dipegang. Tanyakan. Tang Xiu menjawab dengan tegas. Wedra Darkbeard berkata, keempat memberitahu saya bahwa Anda menyebutkan Anda pernah melihat saya sebelumnya, tetapi saya tidak ingat melihat Anda. Tolong jelaskan keraguan ini untuk saya. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda harus menyetujui persyaratan saya terlebih dahulu, jawab Tang Xiu. Tolong katakan itu. Wedra Darkbeard berkata dengan sungguh-sungguh. Tang Xiu melanjutkan, saya harus terlebih dahulu menempatkan mantra siling jiwa di dalam tubuh Anda. Jika Anda tertangkap oleh Supreme suatu hari nanti, itu akan mencegah mereka menjelajahi beberapa detail dari ingatan Anda. Saya setuju. Wedra Darkbeard menjawab sambil mengepalkan giginya. Setelah itu, Tang Xiu meletakkan mantra penyegelan jiwa di dalam tubuhnya dan mengirimnya transmisi suara. Seni Immortal Gildan yang Anda kultivasi oleh 6 saudara diberikan kepada Anda oleh saya. Kamu seharusnya sudah menyadari identitas sejatiku sekarang, kan? Kamu adalah. Wedra Darkbeard terguncang sampai ke inti, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia berteriak dengan khawatir. Namun, dia merasakan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Tang Xiu dan mencegah dirinya menyelesaikan kata-katanya. Aku Kaisar Tang Agung Langit sekarang. Anda tidak diizinkan untuk memberitahu identitas saya yang sebenarnya kepada 3 saudara lelaki Anda juga, atau Anda dapat mengundang bencana bagi Anda semua. Bahkan aku harus menghadapi pengejaran semua musuhku yang kuat karena aku terlalu lemah sekarang, kata Tang Xiu melalui transmisi suara. Wedra Darkbeard akhirnya menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dan segera menjawab Tang Xiu melalui transmisi suara, saya mengerti. Saya tidak pernah berpikir Anda benar-benar masih hidup. Jika ayah saya mengetahuinya, dia akan senang. Tolong merasa lega, saya benar-benar tidak akan memberitahu orang lain bahwa Anda masih hidup. Tang Xiu mengangguk puas dan berkata, itu bagus. Atur barang-barang Anda agar dan bersiap untuk pergi dengan saya, kalau begitu. Kalian 4 bersaudara akan menemaniku di masa depan untuk menyerang musuh dan membalaskan dendam ayah dan kakakmu. Dimengerti. Wedra Darkbeard menjawab melalui transmisi suara. Detik berikutnya, dia berbalik dan menghadap saudara laki-lakinya sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, akhirat, kehidupan kita bersaudara adalah milik Kaisar Langit Agung Tang. Jika Anda percaya kepada saya harap Anda dapat menaruh kepercayaan Anda kepadanya karena dia pasti akan dapat membantu kami membalas dendam ayah dan saudara kami. Saudara kedua, meskipun ketiga saudara lelaki lainnya masih bingung, mereka mengerti bahwa saudara laki-laki kedua mereka pasti tahu sesuatu, dan mereka sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Kami menghormati Anda, Tuan. Wedra Darkbeard berbalik dan berlutut ke arah Tang Xiu dengan satu lutut, setelah itu, 3 saudara lainnya juga melakukan hal yang sama. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, selanjutnya, kalian 4 saudara bisa memanggilku Marsial Paman Great Tang. Marsial Paman Great Tang, mereka berempat memanggilnya lagi. Tang Xiu menarik Primal Chaos Force-nya dan membantu mereka berempat berdiri sebelum tersenyum kepada mereka. Saya belum mencoba wine roh immortal Myriad keluarga Anda dalam waktu yang lama. Karena akan membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk batch anggur yang baru untuk difermentasi, Anda dapat tetap di sini untuk saat ini.
Saya memiliki beberapa hal yang harus diatasi di lapisan ke-9, jadi saya akan kembali setelah saya selesai dengan itu, dan kemudian, Anda dapat meninggalkan tempat ini bersamaku. Wedra Darkbeard bertanya dengan tergesa-gesa, Marsial Paman Grid Tang, apakah Anda akan pergi ke kota Nefas layar ke-9? Tang Xiu mengangguk. Betul sekali. Ada sesuatu yang saya butuhkan di kota Nefas, jadi saya harus pergi ke sana untuk membelinya. Wedra Darkbeard merenung sejenak, lalu dia mengeluarkan cincin interspatial dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Marsial Paman Grid Tang, lapisan ke-9 adalah perselisihan dengan bahaya, dan harga bahan di sana sangat tinggi. Silakan menggunakan uang di dalam cincin interspatial ini sesuai keinginan. Mulai sekarang, barang-barang kami adalah milikmu. Tang Xiu mengambil cincin interspatial. Setelah memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, dia menarik napas dingin. Meskipun dia memiliki sejumlah besar kekayaan, jumlah kristal immortal dan esensi kristal di dalam cincin interspatial ini telah membuatnya khawatir, meskipun demikian. Dia menghitungnya dengan kasar dan menduga bahwa dua tumpukan gunung seperti kristal immortal dan esensi kristal di dalamnya berjumlah hingga 1 miliar kristal immortal dan sedikit lebih dari 1 miliar kristal esensi. Ayahmu, Wedra Darkbeard menyatakan dengan sungguh-sungguh, ayah saya tidak membawa kekayaannya ketika dia meninggalkan Los Nefas Forest saat itu. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dia menyerahkan semua kekayaan yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun terakhir kepada kami. Marsial Paman Grid Tang, ini setengah dari kekayaan kita. Jika Anda yakin ini tidak cukup, kami akan segera menyerahkan sisanya kepada Anda. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, ini lebih dari cukup. Setelah itu, dia meletakkan cincin interspatial ke dalam cincin interspatial dan mengeluarkan sebuah buku kuno dari dalam sebelum menyerahkannya ke Wedra Darkbeard. Ini adalah arai formasi pedang suci kuadro, formasi yang cocok untuk kalian kembangkan. Bahkan jika Anda masih Dewa Emas yang sempurna, saya harap Anda dapat menggunakan kekuatan formasi arai pedang kuadro suci ini untuk membunuh Supreme suatu hari nanti di masa depan. Susunan formasi pedang suci kuadro. The Wedra bersaudara mengungkapkan ekspresi terkejut seketika ketika mereka telah mendengar tentang arai formasi pedang kuadro suci ini sebelumnya. Itu adalah susunan formasi pedang yang sangat tangguh yang berada di peringkat 10 besar dari indeks formasi pedang. Jika mereka berempat berhasil mempelajari formasi ini dan mencapai kondisi sempurna, mereka akan dapat mengalahkan musuh di seluruh tahap kultivasi dengan mudah. Terima kasih, Marsial Paman Grid Tang. Keempat saudara itu mengucapkan terima kasih dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Tang Xiu melambai pada mereka dan berkata, kita semua berada di sisi yang sama untuk selanjutnya, jadi tugas saya untuk memberi Anda cara untuk menjadi lebih kuat. Jadi, Anda sebaiknya berterima kasih dan fokus pada kultivasi dengan sungguh-sungguh. Saya menantikan hari ketika Anda bisa bertarung bersama saya. Dimengerti, mereka berempat tersentuh oleh kata-kata Tang Xiu. Setelah itu, Tang Xiu, Sway Monarch, dan Eagle berangkat dari Myriad Spirit Palace dan langsung meninggalkan Los Nefas Forest. Meskipun kelompok-kelompok yang membuntuti mereka telah meningkat jumlahnya dibandingkan ketika mereka berada di dalam hutan Los Nefas, mereka tidak langsung berurusan dengan kelompok-kelompok itu dan malah membuat jalan menuju pintu masuk lapisan ke-7. Tuan, mengapa kita belum membunuh mereka? Sway Monarch bertanya. Waktunya belum tiba, kata Tang Xiu samar. Mereka setidaknya 4 kelompok menguntit kita ketika kita meninggalkan Los Nefas Forest, dan bahkan aku tidak yakin apakah ada ahli lain yang menguntit kita di atas 4 kelompok ini. Jadi, tidak ada terburu-buru untuk menghilangkannya. Ada tempat yang bagus di lapisan ke-7 yang cocok untuk membunuh dan menjara orang, jadi kita hanya perlu menunggu mereka di sana. Jika mereka berani mengikuti kita di sana, saya dapat menjamin bahwa tidak ada dari mereka yang akan kembali hidup-hidup. Tebing Blackstone. Tiba-tiba Elang bertanya. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, memang, itu adalah Blackstone Cliff. Tempat itu adalah lokasi yang strategis dan memiliki medan gravitasi spasial yang sangat kuat untuk menutupinya. Bahkan Supremes merasa sulit untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka di sana. Itulah alasan saya memilih lokasi itu. Ayo tingkatkan kecepatan kita sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka mengejar kita sebelum kita mencapai Blackstone Cliff. Baik, Sway Monarch sangat mengagumi Tang Xiu saat ini. Karena itu, ia percaya bahwa Tang Xiu tidak akan pernah membuat pilihan yang salah. Ketiganya mencapai lapisan ke-7 Nefas Abyss 6 hari kemudian, dan ketika mereka memasuki kisaran Blackstone Cliff, mereka merasakan tekanan spasial membayangi mereka. Namun, ketiganya tidak menunjukkan kecemasan dan berhenti di area yang kosong dan luas segera setelah itu. WHOOSH. 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 Selusin pakar mengikuti mereka. Secara keseluruhan,
Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, di mana 2 terdiri dari 6 anggota masing-masing sementara kelompok terakhir terdiri dari 4 anggota. Yang paling lemah di antara mereka adalah Perfected Golden Immortal tahap awal, dan yang terkuat di antara mereka adalah Perfected Golden Immortal tahap akhir. Setan, monster, dan asura. Bibir Tang Xiu melengkung menjadi senyum saat dia melihat mereka. Setelah itu, dia bertanya dengan nada kasar, "Kamu pikir aku punya banyak kekayaan pada saya, jadi kamu mengikuti kami dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-7 untuk membunuh dan menjarah kita, kan?" Pemimpin misterius iblis mengenakan jubah hitam dan ditutupi kabut hitam mencibir kembali. "Kamu benar, kami tidak pernah membiarkan tanda mudah seperti Anda pergi. Namun, Anda tampaknya memiliki beberapa kemampuan karena Anda benar-benar dapat menaklukkan elang dari dunia immortal yang terkenal." Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Kemampuan saya jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jika Anda ingin membunuh saya dan mendapatkan harta saya, Anda lebih baik bersiap untuk mati sebagai balasannya. Saya memberi Anda satu kesempatan terakhir sekarang. Enyahlah sekarang, atau Anda tidak akan dapat kembali dari sini hari ini." Seorang ahli dari monster-monster di jajaran mereka terkekeh dan berkata, "Karena kami berani mengejar kamu ke lapisan ke-7, kami telah membuat persiapan kami. Tak satu pun dari Anda adalah Supremes, jadi bahkan jika Anda semua adalah Dewa Emas Immortal tahap akhir, begitu kami mengepung Anda, satu-satunya hasil yang menunggu Anda adalah kematian." Tang Xiu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian semua telah bernegosiasi sebelumnya dan berencana untuk menyerang kita bersama. Karena itu masalahnya, kalian semua akan tinggal di belakang itu." Muncul, formasi. Detik berikutnya, sekitar 5.000 kilometer ditutupi oleh kubah cahaya transparan, dan di bawah tampang terkejut dari 16 musuh, Tang Xiu melepaskan Old Sicamore dan yang lainnya dari Heavenly Abode. "Ada banyak musuh, Si Camore tua tersenyum samar ketika dia mengetahui situasi saat dia muncul di luar. 16 iblis, monster, dan asura mengungkapkan ekspresi ketakutan satu demi satu ketika mereka melihat Supreme muncul. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tang Xiu memiliki tempat tinggal surgawi yang tidak hanya memiliki tertinggi, tetapi juga 3 dewa emas sempurna yang disempurnakan. As Supreme dan 6 Immortals emas yang sempurna, kelompok yang menakutkan ini adalah kelompok yang coba dibunuh dan dijarah oleh 16 orang ini. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan pikiran untuk melarikan diri berakar di masing-masing pikiran mereka. Tang Xiu tersenyum pada mereka dan berkata, "Aku akan memberikan satu kesempatan lagi. Saya akan memberitahu metode untuk meninggalkan formasi besar ini kepada siapapun yang mau menyerahkan semua kekayaan mereka kepada saya dan memungkinkan Anda untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak, kalian semua akan binasa baik jiwa dan daging di sini, tidak dapat bereinkarnasi selamanya." Menyerang. Pemimpin iblis memerintahkan, dan kabut hitam di sekitarnya berubah menjadi pedang panjang saat ia menyerang Tang Xiu. Kelima sahabatnya juga mengejutkan. Serang-serang. Anggota dari 2 kelompok lainnya juga tidak mau menyerahkan semua kekayaan mereka, jadi mereka memilih untuk bertarung juga. Si Camore tua, hadapi mereka. Tang Xiu memerintahkan dan segera menggunakan alam pelangi Pantasmagoria. Pada saat si Camore tua bertindak, 16 musuh telah jatuh di bawah pengaruh alam Pantasmagoria pelangi, dan meskipun mereka kembali sadar pada saat berikutnya, sebuah pedang immortal kelas 9 melayang melintasi 2 ahli monster realm secara tiba-tiba. Sui Monarch, Zenith Venerable, Great Peng yang bermata emas, dan Netherwell King, yang telah menemani Tang Xiu, juga menyerang satu demi satu dan menyebabkan cedera signifikan pada 4 musuh. Elang juga bertindak dengan gerakan secepat kilat. Tangannya mirip dengan pisau tajam saat ia muncul di hadapan seorang ahli asura dan memegangnya dengan salah satu lengannya sementara tangan lainnya menusukkan dadanya dan mencungkil jantungnya dari belakang. Kekuatan Divine melahap. Tubuh Tang Xiu tiba-tiba menghasilkan kekuatan atraktif besar-besaran terhadap musuh yang tersisa, dan saat mereka jatuh di bawah pengaruhnya, mereka menderita serangkaian serangan brutal dari Old Sicamore dan yang lainnya. Ketika mereka tertangkap basah, dari 16 dewa emas sempurna, 3 akhirnya meninggal sementara 4 terluka parah, dan meskipun 6 sisanya hanya memiliki luka ringan, itu mempengaruhi kecakapan pertempuran mereka jauh. Pertempuran sengit terjadi di dalam kubah cahaya, dan meskipun Tang Xiu memiliki kemampuan tambahan yang kuat, itu tidak berarti ia tidak memiliki kekuatan. Dia mengidentifikasi salah satu Immortals emas Immortal tahap awal dan melancarkan serangan sengit padanya. Dalam sebatang dupa yang membakar waktu, ia telah memberikan pukulan berat kepada musuh dan meninggalkan mereka dalam posisi berbahaya. Pertempuran berlanjut selama 2 hari, dan sekarang, Tang Xiu terluka parah. Bahkan Zenith Venerable, Sui Monarch, Peng besar bermata emas, King Well King, dan Eagle juga mengalami cedera parah. Meskipun Old Sicamore adalah Supreme,
dia telah membunuh total 6 Dewa Emas sempurna dalam 2 hari ini dan juga memiliki beberapa luka di tubuhnya. Namun, hasil pertempuran itu cukup bagus. 12 dari 16 Dewa Emas yang sempurna telah mati, dan 4 sisanya hampir tidak bertarung, jadi mengalahkan mereka hanya masalah waktu. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda duduk bersila di puncak gunung 500 km jauhnya dari tebing Blackstone di luar formasi. Keduanya memegang tabung bambu yang bercahaya dengan kedua ujungnya di tangan mereka. Tabung ini dikenal sebagai penarga penetrasi formasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat melalui pembatasan formasi tanpa halangan. Tuan, sepertinya benar-benar tidak perlu bagi kita untuk bertindak. Orang-orang itu hampir selesai berurusan dengan orang menyebalkan jahat. Sebuah senyuman muncul di wajah immortal emas immortal yang terlihat muda saat dia mengatakan ini. Orang tua itu, membawa aura agung, meletakkan formasi penetrating stargazer di tangannya dan menghela nafas. Aku masih belum jelas tentang sejarah orang-orang ini. Meskipun saya bisa mengenali Elang sejak dia tinggal di Nefas Abis untuk waktu yang lama, saya tidak pernah berharap dia benar-benar akan mengakui seseorang sebagai tuannya. Pemuda itu tersenyum dan berkata, Elang memiliki karakter yang eksentrik, dan satu-satunya tujuan datang ke sini adalah untuk membeli ambrosia konsolidasi jiwa dan memperoleh seni konsolidasi jiwa untuk mengumpulkan jiwa immortal istrinya yang hancur. Saya percaya bahwa ahli misterius ini memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Eagle. Pria tua itu mengangguk dan berkata, kamu benar. Namun, grup mereka sebenarnya memiliki Supreme yang bahkan aku tidak kenal di antara mereka. Ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga. Daur, menurutmu siapa mereka? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali untuk Eagle, anggota lain tampaknya telah muncul di Nefas Abis tanpa dasar, jadi bahkan aku tidak mengerti tentang identitas mereka. Pria tua itu mengangguk dengan tenang dan menghela nafas. Kami datang ke sini saat ini untuk menangani orang menyebalkan ini, tetapi karena seseorang sudah berurusan dengan mereka, kita tidak perlu bertindak. Ayo pergi, kami tidak perlu menonton lagi. Pemuda itu berkata, Tuan, bagaimana jika 4 yang tersisa meledakkan jiwa immortal mereka? Jika itu terjadi, pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Keempat tidak akan pernah meledakkan jiwa immortal mereka, dan hasil dari pertempuran tidak akan berubah bahkan jika mereka melakukan itu karena kekuatan yang dimiliki oleh Supreme bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Menurut apa yang telah kukumpulkan, bahwa Supreme belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Pasangan itu menghilang dari Blackstone Cliff segera setelah itu. Boom, boom, diikuti oleh suara boom kekerasan dalam formasi besar, Tang Xiu dan yang lainnya bergegas keluar secara berurutan. Meskipun mereka semua memiliki penampilan yang menyedihkan dan memiliki banyak luka yang menyedihkan, Old Shichamore telah memblokir dampak boom yang dilepaskan oleh boom jiwa immortal musuh terakhir, sehingga tidak satupun dari mereka menerima banyak kerusakan dari itu. Batuk. Old Shichamore batuk seteguk darah dan menghapus noda darah dari mulutnya setelah bergegas keluar dari jangkauan boom. Senyum masam muncul di wajahnya yang sudah tua. 1390